어떤 몸으로 깨어나도 무조건 죽게 된다. Hidup mungkin tidak mudah, tapi pasti sangat berharga. Kadang-kadang kita lupa betapa berharganya hidup. Kadang-kadang kita mengutuk dan menyalahkan orang lain, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Inilah yang terjadi pada seorang pemuda yang memutuskan mengakhiri hidupnya. Dia merasa akan bebas setelah tak berada di dunia lagi. Dia salah. Kematian adalah awal yang baru. Kematian adalah sesuatu yang tak terduga. Dia telah ditunggu seorang malaikat maut bernama Death. Menyalahkannya telah menyia-nyiakan hidupnya. Dia akan menerima hukuman. Akan mengalami kematian di 12 tubuh yang berbeda. Pemuda ini akan berakhir di neraka atau bisa melanjutkan hidup di salah satu tubuh yang disinggahinya. Barulah dia sadar, ternyata hidup sangat berharga. Dibintangi oleh So In-guk, Bak Sodam, dan Go Yeon-jong. Juga banyak aktor-aktor kelas atas dari negeri ginseng. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Dalam sebuah ruangan gelap dan aneh, seorang pria menangis dan kesakitan. Kenapa dia di sini? Dia mengutuk dan memaki dirinya sendiri. Tiba-tiba seorang wanita datang dari belakang, menodongkan pistol hitam aneh. Pria ini langsung ketakutan, tapi kepalanya ditembak. Dia merasa tubuhnya dilemparkan. Kenapa dia masih hidup dengan kepala tertembak? Inilah Dead Kim. 7 tahun yang lalu, pria muda ini bernama Choi Yi-jae. Dia sedang menuju tempat wawancara kerja. Telepon masuk dari pacarnya, Lee Ji-soo. Mereka sudah berpacaran 1 tahun. Ji-soo memberinya semangat. Yi-jae belum lulus kuliah, tapi sudah diberi kesempatan wawancara di perusahaan sebesar Taikang Group. Ji-soo yakin dia akan lulus. Dia pasti bisa. Tapi inilah hidup. Kita bisa berencana, tapi tak semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan. Tiba-tiba seorang pria menabraknya, berlari ke arah tengah jalan lalu ditabrak mobil. Sialnya, tubuhnya malah terlempar ke arah Yi-jae. Karena refleks, Yi-jae bukannya lari malah bertanya kepada orang yang terluka ini. Dan orang ini meninggal ketika memegangnya. Peristiwa itu membuat Yi-jae traumatik. Dia gemetar dan tak bisa fokus. Ketika interview, para penguji kesal, dia tak mendengar pertanyaannya. Yi-jae tak bisa menjawab. Dia mengacaukan kesempatan ini. Dia pun terpaksa bekerja serabutan untuk membayar hutang biaya kuliahnya. Menjadi kurir, menjadi pelayan kafe. Saat itu dunia dilanda COVID-19. Kesempatan kerja makin sedikit. Bahkan dia harus menjadi sopir sewaan bagi orang-orang yang mabuk sepulang kerja. Kesempatan pekerjaan yang lebih baik tak pernah datang padanya. Dia harus bekerja hampir 16 jam sehari untuk membayar uang kuliah. Teman-teman kuliahnya bahkan sudah banyak yang menikah. Dia sudah menulis ratusan atau ribuan surat lamaran kerja. Hasilnya selalu gagal dan gagal. Sampai 7 tahun berlalu. Dia kembali mendapat kesempatan wawancara di Taikang Group. Dia lulus kuliah dengan nilai yang tinggi. Tapi dia diragukan karena tak pernah kuliah di luar negeri. Para penguji ingin pekerja kali ini mahir berbahasa Inggris. Bahkan para penguji meremehkannya karena pengalamannya hanya bekerja paruh waktu. Tapi salah satu petinggi memujinya. Dia pekerja keras. Dia masih bisa membagi waktunya untuk mendapatkan lisensi keahlian sambil bekerja paruh waktu. Yi-jae keluar dari ruang interview dengan wajah yang cerah. Saat itulah telepon dari temannya masuk. Dia telah ditipu. Semua uang tabungannya bekerja selama 7 tahun, dijadikan investasi di pasar saham, dititipkan kepada temannya. Tapi temannya itu melarikan uangnya. Dia datang mencari temannya, memanggil dan berteriak di depan apartemennya. Tapi orang itu sudah kabur. Yi-jae cuma bisa menangis menyesali nasibnya yang buruk. Dia dilaporkan ke polisi karena merusak properti. Yi-jae melaporkan penipuan yang dilakukan temannya, tapi polisi tak bisa menolongnya. Dia sangat menyesal telah mempercayai temannya. Uang itu akan dipakainya untuk menikahi kekasihnya Jisoo. Yi-jae dengan gontai berjalan ingin menemui pacarnya, tapi pacarnya baru pulang diantar cowok lain dan memberinya buket bunga. Yi-jae makin kacau. Dia menemui Jisoo. Jisoo pacar yang pengertian. Dia tahu cowoknya bolos kerja paruh waktu karena ingin wawancara kerja. Dia memberikan uang
uang untuknya. Itu makin membuat Yije terhina. Dia bertanya, apa Jisoo sudah punya pacar baru? Gadis ini tentu menyangkal, tapi Yije yang sudah kalut gelap mata ingin putus dengan Jisoo. Dia merasa bersalah karena pecundang sepertinya Jisoo telah menghabiskan waktunya selama 8 tahun. Dia hanya menjadi beban bagi Jisoo. Dia sudah muak dan lelah dengan ini. Dia mengembalikan uang itu. Dengan sedih berkata, semoga kehidupan Jisoo lebih baik tanpanya. Yije berjalan gontai, kehilangan semua harapan. Saat pulang ke rumah kontrakannya, barang-barangnya sudah di luar. Hanya ada pesan di pintu yang terkunci. Dia sudah menunggak selama 3 bulan. Dia diusir. Semua barang-barangnya basah karena hujan. Yije semalaman hanya duduk di luar. Bahkan paginya pesan masuk ke HP-nya. Dia gagal wawancara akhir dengan Taikang Group. Yije kehilangan semuanya. Dia merasa dunia tak berpihak padanya. Semua yang dia lakukan sia-sia. Yije menangis kehilangan harapan. Akhirnya dia merasa dunia tak menerimanya lagi. Dia sudah bersiap untuk mengakhiri semuanya di gedung tinggi ini. Dia ingat gara-gara pria 7 tahun yang lalu, dia kehilangan semuanya. Yije memutuskan untuk mengakhiri dan melompat. Kertas pesan terakhir ada HP di atasnya. HP itu berbunyi, itu dari ibu Yije. Semuanya gelap. Ketika membuka mata, Yije mengira ke surga dengan naik pesawat. Saat dia melihat cermin di HP, itu bukan wajahnya. Siapa ini? Dia sedang berada di pesawat pribadi. Barulah dia ingat peristiwa kamar gelap tadi. Dan perempuan yang menembaknya sudah di sana. Dan wanita ini sedang membaca pesan terakhir Yije. Dia mengejeknya. Hal aneh terjadi. Wanita ini adalah Maut, Grim Reaper yang dipanggil Death, penjaga pintu neraka. Dan tempat itu berubah. Dia kembali ke wajah aslinya. Lautan di bawah adalah tempat-tempat roh yang terbuang. Ini adalah hukuman bagi Yije karena menyia-nyiakan kehidupannya. Berarti dia mengejek Death. Hukuman untuknya sangat berat. Dan Yije sudah di pinggir jurang. Ribuan makhluk di bawah itu berteriak mengerang memanggilnya. Yije akan dihukum. Dia dijatuhkan. Makhluk-makhluk mengerikan itu berlari menyambut tubuhnya yang terjatuh. Dan dia sadar, dia sudah berada di tubuh yang tadi. Death menjelaskan hukumannya. Manusia diberi hak istimewa dan hanya perlu mati sekali dalam hidupnya. Sedangkan hukuman untuknya adalah mengalami 12 kematian. Jiwanya akan memasuki 12 tubuh yang berbeda. Dan akhirnya dia akan mati di tiap tubuh itu. Dia akan merasakan sakitnya kematian selama 12 kali. Tapi jika dia berhasil menghindar kematian di salah satu tubuh, dia bisa terus hidup, menjalani sisa hidupnya di tubuh itu. Yije menolak, dia tak mau untuk hidup. Death tersenyum, kematian bukanlah akhir, itu adalah awal. Dan dia menghilang. Pesawat memasuki cuaca buruk dan mengalami turbulensi. Yije mulai takut dan gelisah dan mengambil jaket penyelamat. Pramugari datang, dia tak perlu cemas. Turbulensi ini hanya sementara dan cuaca buruk berlalu. Pesawat kembali aman. Pramugari memberi hormat dan pergi. Yije mulai berpikir, siapa pria ini? Dia naik pesawat pribadi yang sangat nyaman. Fasilitasnya mewah dan lengkap. Barang-barang mewah ada di mana-mana. Dia melihat kristal terbang dan memasuki kepalanya. Itu kepingan memori tentang tubuh ini. Nama orang ini Bak Jinte, usia 33 tahun. Dia adalah putra kedua CEO pemilik Taikang Group. Dia punya segalanya. Tapi sejak kecil dia sudah berkompetisi dengan kakaknya sebagai calon pewaris Taikang Group. Mereka bersaing di segala hal. Akhirnya karena Jinte lebih pintar, dia ditunjuk sebagai pewaris resmi Taikang Group. Yije merasa kesempatan baru datang padanya. Dia menjadi pewaris Taikang Group. Jika dia bisa terus hidup, semua ini akan jadi miliknya. Tiba-tiba dia jadi ingin tetap hidup. Ini kesempatan besar. Tapi tiba-tiba turbin pesawat mulai terbakar. Pesawat itu jatuh dan terbakar.
Pilot dan pramugari terlempar keluar. Pesawat itu meledak dan terbakar. Itu kematian yang menyakitkan. Dan jiwa YJ kembali ke tubuh aslinya. Suara Dead terdengar. Dia akan mengalaminya 11 kali lagi. Itu ruangan yang sangat besar. Ada 3 patung menyeramkan dan ada gerbang yang sangat tinggi. Ada 11 peluru dan jam hitungan mundur. Dead memasukkan peluru. YJ bertanya, untuk apa kristal yang memasuki kepalanya? Dead menjawab, itu digunakan untuk memindahkan ingatan dan kemampuan tubuh yang dipakainya. Sekarang semuanya tergantung YJ. Apakah dia bisa bertahan? Pikirkan apa yang akan dia lakukan. Jika dia gagal sampai akhir, dia akan masuk neraka. Tempat itu di balik pintu ini. Dead mengajaknya melihat keadaan di neraka. Itu adalah siksaan sangat berat. YJ ketakutan melihat semua itu. Dia menangis melihat siksaan yang mengerikan itu. Dia merasa tak bersalah. Kenapa dia dihukum? Dead mengatakan dia tak menghargai kehidupannya. Manusia memang tak tahu malu, menyebut hidupnya bagaikan di neraka. Mereka tak tahu neraka yang asli ribuan kali lebih buruk. Dead akan memberikan kesempatan. Jika dia bisa bertahan di tubuh yang dia singgahi dan berbuat baik, mungkin Tuhan akan mengampuninya. YJ bertekad akan mencobanya. Dia tak ingin pergi ke neraka. Dan pistol ditembakkan. Tubuhnya melayang jatuh. Sekarang dia berada di tubuh seorang penerjun payung, tapi tak ada parasut di tubuhnya. Ada orang yang menangkapnya. Dan kenangan memori itu masuk ke kepalanya. Namanya adalah Song Jae-sop, usia 38 tahun, seorang atlet olahraga ekstrim. Dia terus menjalani hidup berbahaya dan mencatatkan Guinness Book of Record atas namanya. Hari ini dia akan melompat dari ketinggian 8.000 meter dan akan jatuh di jaring pengaman. Tantangan ini akan disiarkan langsung di TV nasional dan juga disiarkan secara global melalui platform pribadinya. Jika dia berhasil di tantangan ini, dia akan mendapatkan uang 3 miliar won dari sponsornya. YJ tahu ini adalah kesempatan. Kemampuan orang ini pasti sudah ditransfer padanya. Dia mencoba menyeimbangkan diri. TV nasional mulai tenang. Rating acara ini naik 17%. YJ mencoba melihat lokasi jaring di ketinggian. Dia akan mencobanya. Semua netizen menyaksikannya. Para penyelamat sudah mengeluarkan parasut. Dan YJ hampir sampai. Uang 3 miliar akan jadi miliknya. Tapi itu meleset. Dia kembali mengalami kematian yang mengenaskan. Dan tubuh YJ kembali ke ruangan gelap. Dia sadar. Dia sangat kesal, kembali gagal. Dead sudah siap dengan pistolnya. YJ memohon, dia ingin bicara. Semua kematian ini tak bisa dihindari. Walau dia diberi kemampuan tubuh orang itu, Dead membantahnya. Selalu ada cara untuk menghindarinya. Dia yang harus memikirkannya. Ini hukumannya. Dia terlalu banyak mengeluh. Dosanya bukan hanya bundir, tapi jauh lebih besar. Dia harus mencari tahu apa itu. Pikirkan baik-baik, carilah cara sendiri untuk bertahan. Dan pistol kembali ditembakkan. Saat YJ membuka matanya, dia berada di sekolahan. Dia segera mencari cermin. Itu wajah murid SMA yang masih muda. Dan yang membuat YJ kesal, ada orang yang tertawa menonton kecelakaan Song Jae-sop yang melompat dari pesawat. Pemuda yang tak berhenti tertawa ini bernama Lee Jin-sang. Saat itulah kepingan memori masuk ke kepalanya. Namanya Kwon Hyuk-soo, umur 17 tahun, kelas 1 SMA. Dibesarkan oleh ibu tunggal yang bekerja di kantoran sampai malam. Tapi anak ini dirundung terus di sekolah. Dia dilecehkan oleh Jin-sang dan
dan kelompoknya. Dia tak tega melapor kepada ibunya. Kehidupan sekolahnya bagai di neraka. Dia pernah mengancam untuk melapor, tapi malah semakin dipukuli oleh Jin Sang. Saat itulah dia memutuskan akan mengakhiri hidupnya dan menulis surat wasiat. Yije kasihan, nasib anak ini buruk sama sepertinya. Tapi sekarang kan berbeda. Dia bisa menghindari kematian ini. Tapi Jin Sang kembali merundungnya, menyuruhnya membawakan susu. Dan Yije mulai membalas. Dia punya ingatan lamanya. Dia cukup jago berkelahi dan menghajar Jin Sang. Lalu mengancamnya, jangan macam-macam dengannya. Saat itulah salah satu bawahannya bernama Na Taesok mencegahnya. Dengan tubuh yang lemah ini, Yije jadi kesulitan membalas. Dia dipukuli. Dan Jin Sang kembali mengancamnya, memukuli Yije di depan kelas. Saat itulah guru datang. Orang ini mengancam akan menunggu sepulang sekolah. Yije merasa dia bisa menghabisi Jin Sang. Masalahnya adalah Taesok bawahannya. Dengan tubuh ini dia susah melawannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari cara. Seusai sekolah, Yije kembali dipukuli. Tapi Taesok mencegahnya. Itu sudah cukup. Jin Sang dengan marah menghajar Taesok. Membuat Yije heran. Pria ini lebih kuat dari Jin Sang. Kenapa dia harus tunduk padanya? Tiba-tiba seorang gadis bernama Minji masuk, menyuruh Jin Sang berhenti. Karena Jin Sang suka dengan gadis juara kelas ini, dia pun menghentikannya. Yije pun berpikir, dia harus mencari cara lepas dari ini. Dia pun pulang ke rumah. Dia merasa aneh memasuki rumah ini dan melihat foto-foto Hyoksu dan ibunya. Dia tahu ibu pemuda ini sangat sayang padanya. Dia jadi teringat dengan ibunya yang juga sangat menyayanginya. Ibunya juga bekerja keras. Hubungan dia dan ibunya sangat dekat. Kenangan itu kembali. Dia ingin menjadi kaya demi ibunya, tapi belum terwujud. Makan malam pun tiba. Dia tak berani mengadu kepada wanita ini. Dia tak ingin menambah bebannya. Itu membuat Yije menangis. Dia mengingat kenangan itu. Dia bahkan tak menelpon ibunya ketika hari itu. Sekarang dia harus fokus bagaimana bisa lepas dari perundungan Jin Sang. Dia harus menyetor uang kepada Jin Sang besok. Dia ingat kenapa Na Taesok takut kepada Jin Sang. Dia harus mencari tahu. Kelas pun dimulai. Ketika melihat Taesok ke toilet, Yije pun menyusulnya. Namanya juga anak remaja, Yije tentu bisa memanfaatkan situasi ini. Dia bertanya, kenapa Taesok takut kepada Jin Sang? Padahal dia jauh lebih kuat. Harusnya dia yang menjadi bos di kelas. Taesok tentu tersinggung. Dia bisa mengalahkan Jin Sang dengan satu tangan. Dia tak takut dengannya. Taesok sebenarnya juga kesal kepada Jin Sang. Dia bisa dihajar oleh pecundang seperti Hyoksu atau Yije. Saat itulah tiba-tiba Jin Sang masuk ke toilet dan kembali memarahi Taesok. Kenapa mereka berdua di sini? Lalu kembali mengancam Yije. Saat di tangga, Taesok mengatakan kalau Jin Sang dilindungi oleh Song Hyop, murid kelas 3. Dia yang terkuat di SMA ini. Karena Song Hyop adalah tetangga Jin Sang, makanya dia melindunginya. Padahal Jin Sang hanya pengecut. Yije merasa dia mendapat solusi. Bagaimanapun mereka cuma remaja, yang hanya perlu terlihat keren dan berani. Saat makan di kantin, kembali Jin Sang mengganggu Yije dan mengata-ngatainya. Yije marah dan menyiramkan makanan di kepalanya. Dia perlu mandi, lalu lari dari sana. Jin Sang yang selalu mengandalkan Taesok untuk membuli anak-anak lain menyuruhnya mengejar Yije. Tapi Taesok menolak perintahnya dan menyuruh Jin Sang untuk mandi. Jin Sang sangat marah dipermalukan. Bahkan gadis yang disukainya melihatnya. Dia berlari keluar. Taesok ingat kata-kata Hyeksu atau Yije kepadanya. Jika dia ingin menyingkirkan Jin Sang, ikuti saja rencananya. Apa yang akan dia lakukan jangan ikut campur. Tentu saja Jin Sang melapor kepada seniornya untuk memberi pelajaran kepada anak yang mengganggunya. Pemuda ini setuju dan membawa anak buahnya. Gerombolan ini berjalan menuju ruangan kelas 1. Yije cuma santai. Taesok agak cemas dan meragukan rencana Yije. Yije menyuruhnya tenang. Gerombolan ini pun masuk ke kelas 1. Awalnya Song Hyop mengira Taesoklah yang mengganggu Jin Sang. Taesok menyangkalnya, bukan dia pelakunya.
Jin Sang menunjuk Yije. Song Hyop pun melihat Hyoksu atau Yije. Dia cuma terlihat seperti murid culun dan lemah. Kebanggaan orang ini tinggi. Tentu dia tak mau memukul murid yang lemah. Bahkan gerombolannya protes. Mereka membuang waktu ke sini untuk menghajar murid lemah. Ini memalukan. Song Hyop tentu saja tersinggung. Dia memarahi Jin Sang. Dia membuatnya malu. Meminta bantuannya untuk menghajar murid lemah. Mulai saat ini tangani sendiri masalahnya. Jangan berpura-pura akrab lagi dengannya. Sekarang Jin Sang sendirian. Yije pun mengatainya. Mulai saat ini dia tak punya teman lagi. Taesok langsung menghajarnya. Berkata kepada Yije, dengan satu tangan saja orang ini kalah. Yije tersenyum. Jin Sang yang dulu menjadi bos lengser dalam sekejap. Hari-hari buruk Jin Sang dimulai. Dia selalu dihajar Taesok. Jin Sang mengalami hari yang buruk di sekolah. Bahkan gadis idamannya dipacari oleh Song Hyop. Yije pun akan membiasakan dengan tubuh ini. Dia akan berolahraga dan membentuk ototnya. Dia tak boleh membiarkan dirinya dirundung lagi. Saat duduk di taman, Jin Sang datang menemuinya dalam keadaan mabuk. Dia mengutuk semua ini salah Yije. Yije dengan santai berkata, ini adalah semua balasan perbuatannya dulu. Dan membentak Jin Sang. Tentu saja orang ini ketakutan dan tak berani membalas. Dia cuma bisa menangis dan hatinya dipenuhi dendam. Saat berjalan pulang, Yije mendengarkan lagu dengan headsetnya. Hampir saja dia tertabrak truk. Untung saja truk ini berhenti. Dia dimarahi. Yije segera meminta maaf. Saat itulah Jin Sang dengan marah memukulkan batu. Saat itu jalanan sangat sepi. Jin Sang dengan penuh emosi menghabisi Hyoksu atau Yije. Dan Yije kembali ke ruangan gelap itu. Saat dia merasa dia sudah berhasil lolos dari kematiannya, dia kembali meninggal. Dia sudah mengalami 3 kematian, tinggal 9 lagi. Yije pun marah kepada Dad. Kenapa bisa seperti ini? Padahal pemuda itu perundungnya. Dialah penjahatnya. Kenapa skenarionya seperti itu? Dad berkilah, itulah yang dilakukan manusia. Yije merasa ini semua diatur oleh Dad dan semua harapannya palsu. Tentu saja dia kembali dihukum. Dad menjawab, dia tak pernah ikut campur dalam permainan hidup dan mati ini. Semua skenario ini dialah yang mengatur. Dan dia juga harus memikirkan caranya untuk lolos. Kembali Yije disiksa. Dia lupa sopan santun. Yije meminta ampun. Sebenarnya Kwon Hyoksu akan meninggal bundir. Dia telah menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang dibuat Yije. Dad mengatakan rasa sakitnya akan mulai lebih memburuk mulai sekarang. Pistol pun meletus. Yije membuka matanya, tapi hanya gelap dan tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya terikat, hanya ada suara bising. Ternyata dia sudah terikat di kursi dan disiksa oleh sekelompok orang. Yije kesulitan bernafas. Penutup wajahnya dibuka. Orang-orang ini memintanya untuk bicara. Di mana gadis itu? Di mana dia menyimpan uangnya? Yije tentu saja bingung. Dia tak tahu mau menjawab apa. Orang-orang ini tentu bergerak akan langsung menyiksanya. Yije memohon, dia akan bicara. Tolong hentikan. Dia meminta tolong, beri dia waktu sebentar. Orang ini sepertinya pemimpinnya dan mengambil palu ingin memukul Yije. Saat itulah kristal memori masuk. Orang ini bernama Lee Ju-hun, berumur 35 tahun. Dia adalah pemecah masalah, pengawal andalan geng kerah putih yang sangat besar di dunia kriminal Korea. Dia akan melakukan semua pekerjaan kotor untuk gengnya. 물론 거기엔 termasuk mencabut nyawa musuh. Tapi dia tetaplah bawahan. Dan dia terpikat dengan gadis simpanan bosnya. Mereka menjalin hubungan diam-diam. Malam itu si gadis dianiaya dan dihajar bosnya. Yije mengajak si gadis untuk kabur. Dan dia mencuri uang dari rekening gelap bosnya 10 miliar won. Saat itu semuanya berjalan lancar. Dia sudah melarikan diri. Si gadis sudah menunggunya di pelabuhan. Tapi dia tertangkap. Dan semuanya kembali. Yije langsung menendang orang ini.
YJ di tubuh ini memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan bersenjata yang sangat ahli. Dia menghabisi orang-orang ini, bekas gengnya sendiri. Tentu saja dia tak ingin mati di sini, memadamkan lampu dan mengambil senjata. Semuanya dihabisi. YJ merasa memiliki harapan. Hidup pria ini dramatis sekali. Tapi dia bisa mati kapan saja. Dia pusing dan berteriak. Tapi ada uang 10 miliar yang disembunyikannya. Jika dia bisa meninggalkan Korea dengan uang itu, dia bisa hidup tenang. Dia yakin dengan kemampuan tubuh ini, dia akan lolos dari permainan yang dicurangi maut ini. Dia mengambil HP-nya kembali. Dengan kemampuan pria ini, peluangnya bagus. Dia membuka pintu. Ternyata dia berada di truk besar yang sedang melaju kencang. Dengan motor itu, dia melompat dari truk. YJ akan mencoba. Sementara salah satu petinggi geng terbangun, melihat YJ sudah melarikan diri. Dia segera memberitahu bosnya, mereka kehilangan Lee Yoo-jun. Si bos ini sangat marah. Geng ini memulai mengerahkan semua sumber dayanya. Bahkan mereka memasang harga buronan untuk semua polisi dan anggota geng di Seoul untuk kepala YJ. Sekarang ini adalah perburuan. Apakah YJ berhasil lolos? YJ memasuki area pelabuhan. Mobil-mobil mulai mengejarnya. Mereka memulai menembak. Tapi YJ bisa memaksimalkan kemampuan tubuhnya. Dia sangat susah ditangkap. Kecelakaan besar terjadi di jembatan. YJ masih bisa lolos. Sekarang puluhan motor mengejarnya. YJ atau Lee Joo-hun memacu motornya dengan kencang. Tiba-tiba sebuah mobil polisi masuk. Dengan harga buronannya yang tinggi, siapa yang tak tertarik? Terjadi kecelakaan hebat di persimpangan. YJ masih berhasil lolos. Barikade mobil di depan. YJ pun masuk ke sebuah mall. Setelah kejar-kejaran, YJ berhenti. Semua orang sudah mengepungnya. Dengan kemampuan orang ini, dia memasuki lift. Dia menuju parkir di atap. Sekarang dia benar-benar terkepung. Bahkan bos gangster itu sudah di sini dan mengacungkan pistolnya. 죽기밖에 더 하겠어? YJ tak gentar dan memacu motornya melompat dari atap gedung.
dan jatuh ke kolam renang. Dia berhasil lolos. Bos ini sangat marah, menyuruh semuanya bergerak. YJ terus berjalan dan mengganti pakaiannya. Dia menuruni lift. YJ semakin yakin dengan kemampuan orang ini, dia akan lolos dari maut. Si gadis yang bernama Kim Eun-jae sudah menunggunya di dermaga, dan YJ datang. Eun-jae segera memeluknya dan menangis. YJ berpikir, gadis ini pasti tulus dengan orang ini. Eun-jae mengaku dia sangat ketakutan dan cemas jika terjadi apa-apa dengan YJ atau Ju-hoon. YJ menenangkannya, mereka akan pergi dari sini. Eun-jae bertanya di mana uangnya. YJ pun menunjuk di ujung sana di perahu penuh lampu. Yang tak pernah disangka, Eun-jae mengacungkan pistol dan menembaknya. Dan tersenyum licik. Apa yang terjadi sebenarnya? Kembali YJ terlempar ke kamar gelap. Dia memaki, padahal sudah hampir lolos. Dad mentertawakan kesialannya. Dia sangat senang. Tinggal 8 kematian lagi. YJ bertanya kepada Dad, kenapa Kim Eun-jae menembaknya? Dad tersenyum. Dia terlalu naif dan bodoh. Gadis itu menghabisinya demi uang, tapi YJ cuma diam. Dia membawa ingatan Lee Ju-hoon. Hanya dia yang tahu di mana orang ini menyembunyikan uangnya. Dia pasti akan menemukan uang 10 miliar won dan pasti lolos dari permainan Dad. Dialah yang tertawa pada akhirnya. YJ tersenyum. Itu membuat Dad marah. Beraninya dia tersenyum dan menembak. Matanya terbuka. Sekarang YJ berada di tubuh yang lain. Dia sangat kaget dirinya adalah seorang tahanan. Dia di dalam penjara. YJ mengutuk situasi ini. Tak dia harapkan sama sekali. Bagaimana dia bisa mengambil uang 10 miliar wonnya? Kapan dia akan dibebaskan? Penjaga menyuruhnya diam, lalu membukakan pintu. Itu adalah sel isolasi. Dia akan dibawa kembali ke selnya. YJ mengamati dan melihat situasi di dalam sel. Itu adalah penjara remaja. Orang-orang menatapnya. 원래 지내던 방이라면 Dia pun masuk ke selnya. Dia melihat sekelompok remaja menyambutnya. Orang-orang ini sepertinya menghormatinya. Karena memori ingatannya belum kembali, YJ bersikap hati-hati. Seseorang bernama Kim Ji-yong menunjukkan tempatnya. Dia bertanya kapan dia akan dibebaskan. Ji-yong menjawab mereka akan dibebaskan 4 hari lagi. Ji-yong menyuruhnya menjaga emosinya. Di sel mereka ada seorang psikopat. Dia takut psikopat ini akan menghabisinya. YJ pun melihat lemari milik psikopat itu. Banyak gambar-gambar aneh dan menyeramkan. Dan inilah psikopat yang dimaksud. Dan yang tak terduga, orang ini adalah Lee Jin-sang, yang dulu menghabisi nyawa Kwon Hyuk-soo, tubuh yang didiaminya dulu. Penghuni sel yang lain sangat takut padanya. YJ tentu mengenalnya. Dia tak menyangka bertemu lagi di sini. Jin-sang dengan dingin menyapanya, tertawa dan bertingkah aneh. Lalu pukulan YJ masuk. Dia tak tahu apa yang terjadi, tapi dia harus menghajar orang ini. Yang lain segera menghentikan YJ. Mereka memohon, orang ini bisa menghabisinya. YJ heran, kenapa orang-orang satu sel ini sangat takut kepada Jin-sang. Jin-sang kembali mengancamnya, dan kristal memori itu masuk ke kepalanya. Namanya adalah Cho Tae-sang, umur 18 tahun. Seorang atlet yang baru merintis karirnya di arena tarung bebas MMA. Tapi keadaan keluarganya yang sangat sulit membuatnya ingin menyerah. Ibunya berhutang kepada rentenir dan hampir jatuh tempo. Dia mengambil sebuah tawaran berbahaya untuk mendapatkan uang. Seorang pria kaya menabrak seorang gadis. Pengacaranya ingin Tae-sang menggantikan kliennya untuk menjadi tersangka. Dia akan dibayar 200 juta won. Karena usianya masih 18 tahun dan di bawah umur, dia akan dibebaskan setelah 3 bulan masa percobaan. Tae-sang akan menerimanya, asalkan hutang ibunya lunas. Dan Tae-sang pun menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia menabrak seseorang dengan kendaraan curian dan kabur. Kemudian dia ditahan dan disidang. Tapi naasnya, gadis yang ditabrak itu meninggal ketika dirawat di rumah sakit. Itu bahkan terjadi saat persidangan. Dia pun dihukum 2 tahun penjara. Dia dituntut pasal pembunuhan. Dia berteriak kepada pengacara Kim. Ini tak seperti yang dia janjikan. Tae-sang akhirnya berpisah dengan impiannya. Dia bicara dengan pengacara Kim. Ini tak seperti yang dia janjikan. Tae-sang ingin 1 miliar won. Jika tidak, dia akan mencari pengacara ketika
ketika bebas dan melaporkan semua ini ke kantor polisi, orang itu akan dihukum sangat lama karena membuat anak di bawah umur sepertinya terlibat di kasus seperti ini. Pengacara ini tentu tak mau dan mengancam Taesang akan dihabisi di penjara ini. Taesang pun menjawab dia tak takut dan semuanya kembali. Penjaga menyuruh mereka untuk diam dan jangan ribut. Mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Ingatannya pun kembali. Dulu Taesang ini adalah pemimpin di sel ini. Saat itulah orang baru masuk. Orang itu adalah Lee Jin-sang. Awalnya mereka semua mengejeknya. Jin-sang menjawab dia kesini karena menghabisi nyawa orang. Dia disebut seorang psikopat. Dia selalu ingin melakukan itu. Dia sangat suka bau darah. Akhirnya dia di sini kehilangan semua nafsunya. Mari mereka akur jika tak ingin menjadi korbannya. Kembali ke masa sekarang, Yije pun tertawa. Dia merasa sangat lucu. Dia mengejek, Jin-sang ini orang yang sangat hebat berakting. Dia menyuruh salah satunya untuk mengawasi penjaga. Yije bangkit dan memberitahu, mulai sekarang jangan ada yang menghentikannya. Semuanya menurut. Dia menghampiri Jin-sang dan bertanya apakah dia seorang psikopat. Dan tamparan demi tamparan masuk. Dia hidup enak dengan menipu semua orang di sini. Dia belum berubah. Dan Jin-sang kembali dihajar. Akhirnya kedua orang ini terbongkar. Jin-sang menangis meminta maaf. Yang lain mulai heran, kenapa seorang psikopat menangis. Yije berkata dia akan menghukumnya karena menghabisi Kwon Hyuk-soo. Jin-sang tentu saja heran, kenapa dia kenal dengan Hyuk-soo. Dan Yije memberitahu rekan selnya yang lain. Orang ini hanya pecundang yang dipukuli oleh anak yang dia rundung saat SMA. Dia merengek meminta ampun dan diabaikan. Jadi Jin-sang membalas dendam dengan membokong anak itu dan memukulinya dengan batu. Sekarang dia berlagak menjadi seorang psikopat. Jin-sang sangat takut. Bagaimana orang ini bisa tahu? Yije berkata seharusnya dia bertobat, tapi dia tak tahu malu malah mengancam orang lain. Yije pun kembali duduk. Penghuni yang lain segera menghajar Jin-sang dengan sangat marah. Beraninya orang ini menipu mereka. Mulai saat itu Jin-sang dikucilkan di tempat itu. Dia disuruh makan ikan dengan tulangnya. Pecundang ini tak punya pilihan dan melakukannya. Yije sangat kesal melihat pecundang ini. Hari-hari Jin-sang dipukuli dan dihajar selalu terjadi. Penipuannya sudah terbongkar. Saat itu semua penghuni penjara membuat kerajinan di workshop. Salah satunya melihat Taesang atau Yije dengan dendam. Mengarahkan gerinda besi padanya. Untunglah dia berhasil menghindar. Dan gerinda itu kembali menghantam orang ini. Orang yang terluka ini segera dibawa. Tapi tiba-tiba semua orang di dalam mengepungnya. Jiyoung, teman satu selnya, segera berlari keluar ingin meminta bantuan. Yije paham apa yang terjadi. Orang-orang ini pasti suruhan pengacara game yang ingin menghabisinya. Orang-orang ini mengejeknya. Dia tak akan keluar penjara hidup-hidup. Yije tentu melawan. Kemampuan Taesang adalah atlet MMA yang sangat berbakat. Kemampuan bela dirinya sangat luar biasa. Semua orang ini dikalahkan dan dihajar. Yije tak menyangka, tubuh ini sangat luar biasa. Jiyoung kembali membawa senjata. Terlihat seperti ingin menolong Yije, tapi semua orang sudah dikalahkan. Jiyoung salah satu orang yang dekat dengannya di sini. Bahkan mereka akan dibebaskan di hari yang sama. Jiyoung berkata, setelah keluar dari sini dia akan bertobat dan bertanya apa rencana Taesang setelah keluar dari sini. Yije langsung ingat dia masih dalam permainan hidup dan mati. Ketika dia keluar, dia akan memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. 2 hari lagi Yije akan dibebaskan. Tengah malam, Jin-sang bangun dari tidurnya dan menatap Taesang atau Yije dengan penuh dendam. Ternyata orang ini mulai mengasah bekas sikat gigi menjadi tajam. Saat itulah Yije bangun dan merebut benda itu.
lalu mengutuknya. Jin Sang tak pernah berubah. Dia akan dihukum sangat lama jika menyerangnya. Tapi Jin Sang tak peduli. Dia sangat marah gara-gara Yije dia ketahuan. Yije pun sangat kesal. Apakah dia harus menghabisi orang ini? Itu tak bisa. Dia harus keluar dari sini dan menemukan uang 10 miliar won itu. Dia akan membiarkan orang ini. Tapi dia punya ide untuk menakut-nakuti orang ini. Dia bertanya, apakah tamparannya sekeras tamparan Na Taesok? Tentu saja Jin Sang kaget. Dari mana dia tahu? Yije pun mengaku, arwah Kwon Hyuk-soo yang memberitahunya. Dia ada di belakang sekarang. Jin Sang makin ketakutan. Yije mengaku dia bisa melihat orang mati. Ibunya dukun. Bahkan Hyuk-soo memberitahunya dia pernah menuang mie di kepalanya dan menamparnya. Hyuk-soo berpesan dia akan menghantui Jin Sang seumur hidupnya sampai dia mati. Orang ini benar-benar ketakutan. Bahkan dia mengompol di celana. Hari kebebasan datang. Yije atau Taesang dan Ji-young akan dibebaskan hari itu. Yije menyapa Jin Sang. Ini titipan Hyuk-soo untuknya dan melemparkan susu stroberi. Inilah cara Jin Sang menindas Hyuk-soo dulu, membuatnya ketakutan dan gila. Jin Sang sudah tamat sekarang dan kedua orang ini dibebaskan bersama beberapa remaja yang lain. Semuanya dijemput oleh keluarga. Hanya Yije yang sendirian. Ternyata pengecara game sudah di sana. Di belakang ada mobil orang kaya itu. Orang ini menyuruhnya masuk ke mobil. Ternyata pengecara ini menyerahkan uang 1 miliar won sesuai permintaan Taesang. Tapi Yije menolaknya. Semuanya sudah berlalu. Dia sudah menjalani hukuman. Dia sudah menerima uang 200 juta won. Dia tak ingin menerima uang haram lagi. Dia akan merahasiakan ini sampai dia mati. Dia tak akan membuka rahasia ini. Lalu keluar dari mobil. Tentu saja itu membuat pengacara ini sangat curiga menatap kepergian Yije. Yije tak langsung pulang. Dia pergi menuju dermaga di mana Lee Ju-hun meninggal. Bekas darah itu masih ada di sana. Dia sangat kesal. Terbayang wajah Eunje wanita yang menembaknya. Yije akan menuju ke tempat dia menyembunyikan uang itu. Itu adalah rumah di pinggir pantai yang dibelinya. Kunci yang disembunyikannya sudah diambil dan dia mendapatkan uangnya. Yije sangat gembira. Bahkan ada batu berlian yang bernilai ratusan juta won. Apa yang akan dia lakukan? Menyimpan di bank ketika dia baru keluar penjara akan membuat orang-orang curiga. Dia akan beristirahat dulu di rumah ini. Saat itulah Yije merasa ibunya menyentuh wajahnya dan membelainya, membuatnya ingat semua kasih sayang ibunya. Itu hanya mimpi. HP-nya berbunyi. Itu dari ibu Taesang. Ternyata pas dia akan loncat waktu itu, Yije mendapat telepon dari ibunya. Tapi dia tak mengangkatnya. Akhirnya Yije memutuskan untuk mengangkat telepon dari ibu Taesang. Ibu Taesang meminta maaf dia tak menjemput anaknya. Dia berharap anaknya segera pulang. Dia tak sabar ingin bertemu. Itu membuat Yije tak bisa menahan air matanya lagi. Dia berjanji akan segera pulang. Yije pun menangis tanpa henti. Malamnya Yije sampai di stasiun kereta api Yongsan. Dia memindahkan uang menjadi 2 bagian. Dia berniat memberikan uang ini kepada ibu Taesang dan menyimpan uang bagiannya di loker stasiun. Kode sandinya adalah kode tahanannya. Waktu penyimpanannya adalah 4 hari lagi, pukul 9 malam. Setelah bertemu ibu Taesang, Yije berniat pergi dan akan hidup di luar negeri. Dia sudah dekat dengan tujuannya. Saat itulah dia diikuti seseorang. Dia lengah karena sedang ditelepon. Seseorang menusuknya. Terlambat, walau dia berhasil menahannya. Dia pun bertanya siapa orang ini, siapa yang mengirimnya. Ternyata orang ini adalah ayah gadis yang meninggal 2 tahun yang lalu. Orang ini sangat dendam padanya. Putri kesayangannya meninggal dan Taesang hanya dihukum 2 tahun. Orang ini sudah menyimpan dendamnya dan menunggu Taesang keluar. Dan dia pun ingat saat-saat di ruang penjara itu. Rupanya sejak Yije keluar dari penjara, orang ini sudah mengikutinya. Yije atau Taesang pun meminta maaf dan mengaku. Tapi bukan dia yang menabrak putrinya. Dia hanya dibayar untuk menggantikan hukuman orang lain. Orang ini kebingungan dan lari dari sana. Tapi yang tak terduga, teman penjaranya Kim Ji-young tiba-tiba ada di sana, berniat ingin menolongnya.
tapi orang ini juga dibayar oleh pengacara Kim. Dia sudah menunggu kesempatan dalam penjara, tapi tak mendapatkannya. Yije pun menyadari dia terlalu naif. Dia akan membayarnya, tapi orang ini tak percaya. Dia tak mungkin punya uang. Dan Ji-yong dengan kejam menghabisi Tae-sang atau Yije. Padahal ada banyak uang di tas yang terjatuh. Saat itulah telepon dari ibu Tae-sang berbunyi. Yije atau Tae-sang hanya bisa menangis. Dia meninggal kehabisan darah. Dan tubuh Yije kembali ke ruangan gelap itu. Dia terbangun. Dia tak menyangka skenario akhir hidup Tae-sang menjadi seperti itu. Dia menangis memanggil nama ibunya. Dad hanya duduk santai melihatnya. Tinggal 7 kematian lagi. Yije duduk di depannya. Dad mengatakan dia hanya orang egois yang tak peka kehidupan sekelilingnya. Mengatakan dia bodoh. Yije ingin Dad cepat-cepat menembaknya. Dia ingin mengambil uangnya. Dan Dad meletuskan pistolnya. Dan kali ini Yije sudah berada di kafe, tapi dia tak bisa bangun, tak bisa bicara. Nasibnya naas kali ini. Jiwanya terjebak di tubuh bayi. Dia ingat senyuman Dad yang mengejeknya, membuat Yije sangat kesal dan bayi ini menangis keras. Yije di tubuh bayi itu menangis keras, mengganggu pengunjung kafe yang lain. Inilah ibu si bayi, bernama Jisung. Dia segera memeluk bayinya dan membawanya ke mobil. Tapi ternyata wanita ini memiliki depresi, sikap yang sangat buruk sebagai ibu. Mereka sampai di rumah. Si ibu ini melemparkan bayinya begitu saja. Sang ayah tak kalah buruknya. Mereka hanya punya makanan bayi yang bahkan tak layak dimakan. Tentu Yije tak mau memakannya. Dan polisi datang ke rumah. Dan ada seorang wanita dari Dinas Perlindungan Anak. Rupanya pasangan ini sering melakukan kekerasan kepada anaknya. Mereka dilaporkan tetangga. Dan rumah sakit tempat mereka merawat anaknya juga melapor. Tapi si suami yang bernama Kim Sok-ji ini bekerja di pusat kesejahteraan anak. Tak mungkin dia menyakiti anaknya. Kedua petugas ini jadi yakin. Dan mereka ingin pergi. Tentu saja Yije meminta tolong. Tapi hanya suara tangisan yang keluar. Setelah kedua orang itu pergi, terjadilah hal yang mengerikan. Kedua pasangan ini belum siap menjadi orang tua dan membanting Yije. Bahkan wanita ini mengutuknya. Mereka menghabisi anaknya. Sungguh di luar nalar. Yije pun kembali ke ruangan gelap. Dia hanya punya 6 kematian lagi. Yije bertanya, kenapa bayi itu tak punya kristal memori? Dad menjelaskan, dengan umur bayi itu dia tak punya ingatan atau kemampuan. Yije sangat kesal. Bagaimana bisa ada orang tua yang seperti itu? Dia berteriak. Yije ingin Dad menembaknya. Dia buru-buru. Yije tentu ingin menyelamatkan uang 5 miliar wonnya yang tersimpan di loker stasiun. Dad pun menembaknya. Saat matanya terbuka, dia berada di sebuah jalan yang ramai. Yije cepat-cepat membuka HP-nya. Sekarang tanggal 6 April jam 20.45. 15 menit lagi uangnya hilang. Untunglah dia berada di depan Yongsan Stasiun. Dia segera berlari ke dalam. Tepat waktu, ketika itu para petugas baru datang akan memindahkan barang. Yije masih mengingat passwordnya dan segera membuka loker itu. Untunglah tas uangnya masih bisa diselamatkan. Dia melihat cermin. Wajah itu sangat tampan. Bahkan iklan di stasiun sama dengan wajahnya. Pria ini adalah model. Dan kristal memori datang. Namanya Jang Gen-u, umur 24 tahun. Dari dia sekolah, semua orang sudah menyukai penampilannya. Gadis-gadis mengejarnya. Uang datang berkat wajahnya yang tampan. Saat ini dia adalah model yang sangat terkenal. Yije kembali ke rumahnya. Itu rumah yang sangat bagus dan mewah. Koleksi baju, jam mahal, berderet rapi. Saat itulah dia melihat Korat. Dua orang tua yang kejam itu ditangkap polisi. Dia bersyukur dan sangat geram. Sekarang Yije berpikir bagaimana Gon-u ini akan meninggal. Karena dia model terkenal, teman-teman model dan aktrisnya pasti banyak. Salah satunya mengajaknya untuk datang ke pesta malam ini. Yije pun berkata dia akan ke sana. Itu adalah pesta elit. Gadis-gadis cantik berkumpul. Ternyata acara ini dibuat oleh Taikang Group. Dan inilah orangnya, CEO Taikang Group, Bak Tae-u. Orang ini adalah kakak dari Bak Jin-tae, orang kematian pertama Yije di dalam pesawat. Tapi karena dia sudah mabuk, Yije kesulitan untuk mengenal orang ini.
Malam itu, YJ ingin melupakan permainan hidup dan matinya. Dia ingin mabuk dan bersenang-senang malam ini. Dia pingsan dan diantar oleh temannya ke rumah. Dan paginya dia dibangunkan. Orang ini adalah kakak Gon-u, Jang Soo-hye. Ternyata Gon-u pernah berjanji akan mengurus kafe kakaknya selama seminggu. Karena Soo-hye akan pergi ke Amerika. Dia disuruh mandi dan berkemas. Mulai hari itu dia terpaksa menjadi manajer kafe yang cukup mewah ini. Tiba-tiba seorang pelanggan masuk. Itu adalah Lee Ji-soo, pacar yang diputuskan YJ. Waktu tiba-tiba berjalan lambat. YJ mengingat kenangan manisnya dengan gadis ini. Itu adalah hari-hari yang sangat indah. YJ terbayang pertemuan pertamanya dengan gadis ini di kampus. Ketika kertas-kertas tulisan Jisoo diterbangkan oleh angin, YJ memungutnya. Itu adalah naskah novel. YJ terpana ketika melihat wajah gadis ini. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sekarang dia harus bertemu lagi dengannya ketika dia berada di wajah orang lain. YJ segera menguasai dirinya. Dia cuma bisa mencuri-curi pandang ke Jisoo. Dia mencoba bersikap seperti biasa, tapi tangannya gemetar ketika tak sengaja bersentuhan dengan tangan Jisoo. Kakaknya menggodanya, apa dia menyukai gadis itu? YJ bertanya, apakah gadis itu sering datang ke sini? Kakaknya menjawab, hampir setiap hari. Dia selalu di sini sampai kafe ini tutup. Gadis itu menulis di sini. Dia seorang novelis terkenal. Setahu YJ, Jisoo hanya pekerja kantoran. Dia segera mencari informasi di laptop. Ternyata karya Jisoo memenangkan penghargaan novel pendatang baru terbaik. Novelnya berjudul Untuk Dirimu di Masa Depan. YJ melihat video interviewnya. Jisoo mengatakan karyanya ditulis untuk pacarnya. Karena dialah Jisoo tetap menulis. Dia selalu mendukung mimpinya. Karena pacarnya sedang sibuk dan menjalani hari yang berat, Jisoo belum memberitahunya bahwa dia menang. Ternyata pas hari putus itulah Jisoo memenangkan penghargaannya. Bahkan amplop yang diberikan ke YJ adalah uang hadiahnya. YJ merasa sangat bersalah. Dia meminta izin keluar. Ternyata YJ pergi ke toko buku dan mencari novel yang ditulis Jisoo. YJ membacanya. Itu adalah tulisan tentang mereka berdua. Tentang hari-hari yang mereka habiskan berdua. Walaupun itu cerita fiktif, sangat jelas Jisoo mengambilnya dari pengalaman mereka berdua. Jisoo di kantornya adalah gadis populer. Banyak rekan kerjanya yang menyukainya. Tapi Jisoo sangat setia kepada YJ. Dia tak pernah tergoda apalagi berpaling. YJ ingat janjinya kepada Jisoo. Dia akan lebih sukses daripada siapapun yang mencoba mendekatinya sekarang. Dia berjanji akan mencintainya selamanya dan tak akan melepaskan Jisoo. Walaupun Jisoo meninggalkannya, dia akan memegangnya dengan erat dan menyerahkan hidupnya kepada Jisoo. Kedua anak manusia ini berjanji mereka akan bersama selamanya. Sesulit apapun tantangan ke depan, mereka tak akan saling melepaskan. YJ mulai sadar kenapa dia sangat bodoh membuang hidupnya. Dia sangat naif. Di toko buku dia melihat pulpen yang sangat ingin Jisoo beli. Dan YJ berjanji jika dia sudah resmi menjadi penulis novel, dia akan membelikannya. Dan pulpen itu akhirnya dia beli. Tapi pulpen itu tak sempat dia berikan. Besoknya dia mengalami hal yang paling buruk. Meninggalkan semuanya dan melompat dari ketinggian. Dan itu membuat YJ merasa bodoh dan sangat bersalah. Dan satu keluarga datang menemui Jisoo di kafe. Ternyata orang yang memberikan bunga pada Jisoo malam itu adalah kakak iparnya. Dia mencurigai Jisoo gara-gara rasa rendah dirinya. Besoknya Jisoo kembali datang. Dan YJ tahu Jisoo selalu memesan teh sitrun panas. Bahkan dia memberikan kue untuk Jisoo. Ini gratis. Karena dia adalah penggemar novelnya. YJ memperlihatkan novel yang dia beli. Dia mencoba untuk berbasa-basi dengan Jisoo. Dia punya ide cerita yang ingin dia buat novel. Meminta izin agar bisa duduk. Dan YJ menceritakan tentang apa yang dialaminya. Tentang dia yang mengalami peristiwa hidup dan mati. Seolah-olah itu fiksi. Dan menyembunyikan bagian tentang dirinya dan Jisoo. Jisoo tertarik lalu bertanya siapa namanya tadi. Hampir saja YJ keceplosan. Jisoo sangat penasaran. Dia menceritakan seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Itu sangat menarik. Apalagi tentang karakter bernama Dead. Dia sangat kejam. Tentu saja YJ setuju. Dia menyimpan sakit hati dan dendam dipermainkan oleh Dead. Dia melakukan hal yang buruk kepada protagonis. Itu membuat Jisoo tertawa. YJ meminta maaf jika itu terlihat aneh.
Jisoo ingin tahu siapa nama tokoh utama di ceritanya. Yije tak bisa mengatakannya. Dia belum memikirkannya. Dan Yije meminta tanda tangan untuk novelnya. Yije mengenali pulpen itu. Jisoo menjawab ini hadiah dari seseorang. Ternyata pas setelah Yije dimakamkan, ibunya memberikan pulpen itu kepada Jisoo. Di dalamnya tertulis namanya. Itu adalah hadiah Yije. Membuat gadis ini tak bisa membendung air matanya. Yije semakin merasa bersalah. Besok paginya dia menunggu kedatangan Jisoo. Sejak hari itu dia terus mengobrol dengan Jisoo setiap dia datang ke kafe. Yije terus menceritakan kematian yang dia alami. Jisoo bertanya, kenapa tokoh utama di ceritanya tak pernah mengunjungi ibunya? Yije menjawab itu terlalu menyakitkan. Karena malam sudah larut, Jisoo meminta izin pulang. Saat itulah hujan tiba-tiba turun. Jisoo berlarian di antara hujan. Dan Yije mengantarkan payung. Jisoo pun heran kenapa orang ini sangat baik padanya. Yije memberikan payung dan berkata sampai jumpa esok hari. Yije menyaksikan gadis itu berlalu dan dia kembali ke kafe. Salah satu pengunjung memecahkan gelas. Dia segera membereskannya. Saat itulah mobil polisi dan ambulan lewat. Tangan Yije terluka. Dua orang pengunjung masuk dan berkata ada wanita yang tertabrak. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Yije merasa ada apa-apa dengan Jisoo. Dia segera berlari keluar. Sampai di lokasi kecelakaan, seorang gadis ditabrak motor. Dan ada payung merah yang rusak parah. Petugas menghentikannya. Yije berteriak apa gadis itu selamat. Tapi dia melihat ada Jisoo di kerumunan. Dia bernafas lega. Syukurlah Jisoo tak apa-apa. Jisoo mengobati tangannya yang terluka dan bertanya apa dia baik-baik saja. Yije berkata dia hanya sangat cemas tadi. Jisoo melihatnya berlari tadi dan dia paham Yije sangat cemas. Dia juga pernah mengalaminya. Orang terdekatnya meninggal saat di hari kematian Choi Yije. Jisoo segera berlari ke rumah sakit, bertanya panik ke seluruh staf rumah sakit. Dia menangis dan berteriak, memanggil nama Yije dengan air mata terurai. Kembali ke masa sekarang, Yije bertanya bagaimana perasaannya. Jisoo menjawab dia belum bisa melupakan orang itu. Dia pamit. Yije memanggilnya dan berharap mereka bertemu di kafe besok. Tapi Jisoo menolaknya. Mungkin dia tak bisa datang besok hari. Mendengar semua ceritanya mengingatkannya pada seseorang. Dia sangat rindu dengan orang itu. Jisoo meminta maaf. Besoknya Jisoo datang ke rumah duka dan melihat tempat abu dan foto-foto Yije. Berharap Yije baik-baik saja di sana. Dia baik-baik saja di sini. Dia sangat merindukannya. Gadis ini menangis. Andai saja dia tak keras padanya malam itu. Gadis ini sangat menyesal. Maafkan dia. Yije yang ada di sana melihat dari kejauhan. Hatinya sangat terluka. Setelah Jisoo pergi, dia melihat tempat abunya dan foto-fotonya. Seseorang menyapanya. Siapa dia? Itu adalah ibunya. Yije bingung menjawab apa. Maafkan dia hanya kebetulan melihat ini. Dan pamit. Yije melihat ibunya membersihkan tempat abunya. Dia melihat ibunya menangis sedih. Dan mendengar tangisan ibunya memanggil namanya. Tak tahan, Yije meninggalkan tempat itu. Dia tak bisa membendung air matanya. Kenapa dia sangat bodoh dan meminta maaf. Akhirnya Yije membuat surat untuk ibunya. Dia akan berpura-pura menjadi kenalan Yije. Dia akan menyerahkan semua uang ini untuk ibunya. Dengan pesan Yije menghasilkan uang banyak dari investasi kripto. Ini adalah bagian keuntungannya. Dia memasuki rumahnya, rumah yang penuh kenangan, banyak foto-fotonya di sana. Dan Yije meninggalkan tas itu. Besoknya dia terbangun gara-gara mimpi buruk. Dia meninggal dalam mimpinya, membuat Yije makin cemas. Kematian bisa datang kapan saja padanya. Malam itu, Yije selesai menceritakan kisahnya yang lain kepada Jisoo. Jisoo izin ingin pulang. Yije ingin mengantarnya. Kebetulan dia akan pulang juga. Jisoo menerimanya. Mereka pun berjalan pulang. Membuat Yije ingat kenangan dengan Jisoo dulu. Dulu dia melompat karena sudah tak ada harapan untuknya. Dia salah. Harapan dari orang-orang yang sayang padanya sangat besar. Jisoo tiba-tiba bertanya, apakah akhir ceritanya bahagia? Yije menjawab itu tak mungkin.
Jisoo berkata dia sangat kasihan dengan tokoh di ceritanya. Dia pasti sangat menderita hidup dalam ketakutan dengan berpindah-pindah di tubuh orang lain. Akhirnya Yije memutuskan dia akan mengatakannya hari ini. Lagi pula dia tak tahu kapan kematiannya akan datang. Memohon agar Jisoo mendengarnya sebentar. Dan Yije bercerita, dulu dia punya kekasih. Mereka telah berpacaran hampir 8 tahun. Selama bersamanya, dia tak pernah membanggakan kekasihnya. Di masa lalu, Yije bercerita, pacarnya dan teman-teman kantornya datang ke bar tempatnya bekerja. Atasannya menjodohkannya dengan teman kantornya. Jisoo pun meminta maaf, dia telah punya pacar. Tapi teman-temannya tak percaya. Saat itulah orang-orang ini memanggil Yije sebagai pelayan. Atasannya berkata, di mana pacarnya? Dan Jisoo tanpa malu memegang tangan Yije yang cuma pelayan. Memperkenalkan ini adalah pacarnya. Kekasihnya bekerja keras, tak akan membiarkannya mati kelaparan. Semua teman-temannya malu. Yije sangat bahagia. Jisoo tak pernah malu menggandengnya. Jisoo seperti ingat cerita itu. Bahkan ketika orang ini menyebutkan hal-hal spesifik tentang dirinya. Semua yang dia sukai dan semua yang dia benci. Yije mulai menangis bercerita. Dan Jisoo tak bisa menahan air matanya. Apalagi ketika orang ini meminta maaf dan menyuruhnya berhenti bersedih. Karena orang sepertinya. Jisoo seperti melihat Yije yang asli di depannya. Gadis ini tak kuasa menahan tetesan air matanya. Dan pria ini mengaku dia bodoh. Tak sadar ada orang yang menangis untuknya dalam masa sulit. Walaupun sekarang itu sudah terlambat karena dia sudah meninggal. Dan pria ini mengaku semua cerita yang dia ceritakan tak dikarangnya. 7 kematian itu adalah kejadian nyata yang dia alami. Sekarang dia hidup di tubuh pria ini. Nama pertama sebelum dia mengalami kematiannya adalah Choi Yije. Jisoo terpana. Yije berusaha meyakinkannya. Dan tiba-tiba sebuah mobil mewah menabrak mereka berdua. Mobil itu mundur. Pasangan ini sudah bersimbah darah. Yije masih hidup dan melihat Jisoo sudah meninggal. Seseorang turun. Ternyata orang ini adalah CEO Taikang Group, Bak Tae-u. Dia melihat 2 tubuh yang ditabraknya. Dengan santai dia merokok. Yije melihatnya. Orang inilah psikopat sebenarnya. Dia mulai mengingat memori di tubuh-tubuh lama yang disinggahinya dulu. Orang ini adalah sponsor acara melompat atlet olahraga ekstrim Song Jae-sop. Orang inilah juga penabrak si gadis yang membuat Cho Tae-sang di penjara. Orang inilah yang menyewa jasa Lee Joo-hun untuk menghabisi adiknya Bak Jin-tae untuk merusak pesawat agar terlihat seperti kecelakaan. Pengacara Kim turun dan kaget melihat 2 tubuh itu. Melihat Yije masih hidup, Bak Tae-u membekap mulutnya. Dia akan membantunya meninggalkan dunia ini. Orang inilah penjahat sesungguhnya. 2 tubuh korban kecelakaan diangkut ke ambulan. Jam hitungan mundur berdetak, 5 kematian lagi. Dan tubuh Yije kembali ke ruangan gelap itu. Kali ini Yije tak bisa menahan emosinya. Dia sangat marah dan berteriak. Menangis menumpahkan kekesalannya. Dia berjanji akan membalas dendam. Ketika melihat Dad yang duduk santai, dia mengambil pistolnya dan menodongkan pistol ke kepala Dad. 너도 한번 당해봐. Dan menembaknya. Adegan dibuka dengan 2 orang yang sedang melakukan live streaming. Ternyata mereka sedang menahan seorang pria yang bernama Yoo Gil-hak. Mereka mengharapkan donasi dari para penonton. Yoo Gil-hak yang akan mereka siksa adalah seorang predator kejahatan seksual. Orang ini sudah selesai menjalani masa tahanan. Tapi netizen dan masyarakat masih sangat benci padanya. Tiba-tiba seorang pria muncul dan membuat orang yang merekam video pingsan. Saat orang ini melihat ke belakang, rekannya sudah pingsan dan bertanya siapa dia, lalu langsung menyerangnya. Tapi orang yang baru datang ini sangat berbeda. Pria besar ini jatuh, dia tak bisa melawan dan mulai ketakutan, lalu dibuat pingsan. Yoo Gil-hak diselamatkan dan sudah di mobil pria ini. Dia berterima kasih, bertanya kenapa dia menyelamatkannya. Pria ini ternyata seorang pelukis. Dia tahu siapa Gil-hak. Tubuh Gil-hak akan menjadi material untuk karya selanjutnya. Bahkan ketika Gil-hak ingin turun, dia merasa tubuhnya lemas dan pingsan. Botol air yang diminumnya tadi adalah obat bius. Saat dia sadar, dia sudah terikat di sebuah ruangan yang menyeramkan. Pria tadi sudah di sana menyapa Gil-hak dan menyiapkan alatnya. Ternyata pria ini adalah seorang pembunuh berantai. Orang gila yang akan mencabut nyawa orang untuk dijadikan objek materi lukisannya.
Dia tersenyum gila dan melanjutkan pekerjaannya. Kita kembali ke YJ yang sudah menodongkan pistol ke kepala Dad. YJ pun menembak. Dad sepertinya meninggal. YJ pun terbayang wajah baik TU. Dia sangat kesal dan akan menembak dirinya. Dia akan membalas orang itu. Tapi pistol itu tak bekerja dan suara Dad menyapanya. Luka di kepala Dad menghilang. Dad mengejek YJ. Dia hanya orang bodoh. Tak mungkin api bisa terbakar, tak mungkin air bisa basah. Bagaimana mungkin maut sepertinya akan mati? YJ menuduhnya, semua kematian akibat Bak Tae-woo adalah hasil karyanya. Kenapa Jisoo juga bisa meninggal? Dia tak bersalah. Ini terlalu kejam, walau dia seorang dewa. Itu membuat Dad tertawa. Dia bukan dewa. Dia bisa merubah wujudnya menjadi apa yang dia mau. Wujud Dad berubah menyeramkan. Lalu berubah menjadi wujud Jisoo. Apalagi ketika dia memanggil YJ. Dad kemudian mentertawakannya. Apa dia merasa bersalah atas kematian wanita ini? Asal dia tahu, wanita ini sudah ditakdirkan meninggal di sana pada jam itu. Yang mengubahnya hanya kebetulan dia juga ada di sana. Ini tak ada hubungannya dengannya. Dan permainan selanjutnya akan dimulai. Dad memperingatkan YJ, dia akan ikut campur jika dia mencoba membunuh seseorang. Jangan coba-coba untuk melanggar aturannya. Dad tak memerlukan pistol. Peluru di tanah terbang dan menghantam kepala YJ. Saat dia membuka mata, ada darah di tangannya. Dan ini wajahnya. Ternyata YJ masuk ke tubuh psikopat pelaku pembunuhan berantai tadi. Dia melihat ada bayangan di balik gorden. Saat dibuka, itu hanya baju tidur. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan gelap dan menghidupkan lampu. Rumah orang ini sangat besar dengan interior unik, lampu berwarna merah. Dan ruangan penuh lukisan yang menyeramkan dan artistik. Ada banyak alat-alat aneh penyiksaan di dinding. Dan banyak kanvas putih yang sudah berlumuran warna merah. Bau busuk darah menyeruak. YJ mulai bingung. Dan kristal memori memasuki kepalanya. Nama pria ini Jung Gyo-chol, usia 34 tahun. Dia lahir dari keluarga biasa. Sejak muda punya bakat istimewa dalam melukis. Tapi ketika beranjak dewasa, karya-karyanya tak juga membuatnya terkenal. Bahkan dia sering kalah dalam berlomba. Hari itu dia mau pulang ke rumah. Dan kebetulan di depannya ada seorang wanita melompat bundir jatuh menimpa mobil. Saat itulah Gyo-chol merasa pemandangan itu luar biasa. Wajah wanita itu memberinya inspirasi. Dan dia mulai melukis apa yang dia lihat hari itu. Karya itu memenangkan penghargaan di luar negeri. Namanya mulai terkenal. Lukisannya mulai terjual dengan harga yang sangat tinggi. Sejak saat itulah dia mulai memburu manusia untuk dijadikan korban dan sumber inspirasinya dalam melukis. Korbannya sudah lebih dari 20 orang. Korea heboh dengan kemunculan serial killer yang sangat misterius. Gyo-chol tak pernah bisa berhenti. Dia terus berburu korbannya. YJ langsung muntah ketika melihat masa lalu orang yang sangat mengerikan ini. Dia memaki-maki orang ini. Tapi YJ merasa iblis ini adalah lawan yang cocok untuk menghadapi Bak Tae-woo. Bak Tae-woo sedang berlatih menembak. Orang ini merasa keinginannya untuk menghabisi orang makin besar. Dan dia semakin ahli menembak. YJ sudah berada di lokasi kematian Jisoo dan Gon-woo waktu itu. YJ terbayang kejadian malam itu. Dia seperti kembali melihat kecelakaan yang menewaskan Jisoo malam itu. Tempat itu masih ditandai sebagai bekas perkara kejadian. YJ membuka tutup got dari besi. Dan dia mengambil sesuatu dari dalam. Itu pulpen milik Jisoo. Dan ada satu benda lagi. Ternyata inilah yang terjadi malam itu. Bak Tae-woo ingin pengecara game yang menjadi penggantinya, menjadi pelaku tabrakan ini. Dia tinggal mengaku mabuk dan tak sengaja menabrak orang. Dia akan memberinya uang yang sangat banyak dan akan menjadikannya CEO di cabang perusahaan Taikang Group. Orang ini langsung berubah pikiran, membuang memori kamera dashboard mobil ke got. Dia akan menyerahkan diri. Pengacara game langsung menelpon polisi. Dan saat itulah Tae-woo mengambil pena Jisoo juga membuangnya ke got. Lalu menghabisi YJ yang belum meninggal. YJ sangat geram. Dia sudah berada di kantor utama Taikang Group. Dia membawa salah satu senjatanya dan bertanya kepada resepsionis,
Tapi Bak Tae-woo sedang keluar, dia tak berada di kantor. Yi-jae pun pergi dari sana. Tak lama Tae-woo dan asistennya turun ke bawah dan menyapa ayahnya CEO Taekang Group yang baru datang. Orang ini sangat pandai memainkan perannya. Di kantor dia adalah bos yang baik hati dan tak segan berbagi lift dengan karyawan biasa. Bahkan di gathering perusahaan Taekang Group, saat itu pembicara sedang membahas tentang sifat psikopat yang biasanya akan jadi orang sukses. Bahkan si pembicara mencoba bercanda, ingin menguji Bak Tae-woo, apakah dia seorang psikopat. 2 kali tes menebak gambar dimunculkan, tapi Tae-woo sengaja menebak dengan salah, menyembunyikan dia bukanlah seorang psikopat. Yi-jae memulai menyelidiki targetnya. Tiba-tiba hidungnya berdarah dan dia pingsan. Yi-jae mencoba mengecek kesehatannya ke dokter. Terbongkarlah orang ini mengidap penyakit tumor otak dan itu sudah terlambat untuk disembuhkan. Itu membuat Yi-jae tertawa. Dokter cemas melihatnya. Dokter mengatakan waktunya tinggal sebulan. Yi-jae merasa itu cukup lalu pergi dari sana. Sekarang dia harus mencari tempat tinggal Bak Tae-woo dan telepon masuk. Itu dari asisten Gyu-chol. Ternyata orang ini memiliki galeri pribadi sendiri tempat menjual lukisannya. Ada orang yang akan membeli salah satu lukisannya. Tapi Gyu-chol berpesan itu tak dijual, hanya untuk dipajang. Tapi setelah dia tahu siapa pembelinya, dia langsung berkata dia akan ke sana sekarang. Inilah galeri pribadinya. Itulah lukisan yang berjudul Awan Merah yang akan dibeli. Calon pembelinya ternyata Bak Tae-woo. Yi-jae menyapanya dan mengenalkan dirinya. Tae-woo sangat bersemangat. Dia merasa terhormat. Tae-ju ingin tahu karya Awan Merah ini tentang apa. Yi-jae yang punya ingatan orang ini menjelaskan. Lukisan ini terinspirasi dari anatomi tubuh manusia. Ini kondisi tubuh ketika menghadapi maut. Tae-woo penasaran apakah dia malaikat mautnya. Dan Yi-jae membenarkan. Tae-woo sangat memahami karyanya karena mereka mirip. Orang dengan sifat mirip biasanya saling tertarik. Yi-jae pun berkata dia sama gilanya dengan Tae-woo karena dia pernah mencabut nyawa orang. Tae-woo juga sama dengannya. Orang ini kaget dan terlihat marah. Tapi Yi-jae berkata, dia hanya bercanda. Tae-woo terlihat marah. Itu lelucon yang tak lucu. Saat itu galeri sangat sepi. Pengunjung terakhir pergi. Membuat Yi-jae merogoh sakunya mengambil senjata. Dia berniat menghabisi orang ini. Tapi Yi-jae ingat kata-kata Dad. Jika dia mencoba menghabisi seseorang, dia akan ikut campur. Tapi Tae-woo tak peduli. Saat itulah asisten Tae-woo memanggilnya. Tae-woo berniat pergi karena kabarnya Gyu-chol menolak menjual karyanya dan Yi-jae memanggilnya. Dia akan menjualnya pada Tae-woo dan dia sendiri yang akan mengantarnya. Tinggalkan saja alamatnya. Dia juga berniat mengundang Tae-woo ke studionya. Dia akan melukis secara pribadi untuknya. Yi-jae pun senang. Balas dendamnya semakin dekat. Yang dia khawatirkan Dad akan ikut campur. Hari itu adalah acara doa misa memperingati kematian adiknya Bak Jin-tae di gereja. Ayahnya Bak Jin-sop memberikan kata-kata untuk anaknya. Tae-woo ingat, adiknya mengatakan bahwa kakaknya punya sifat aneh. Tae-woo sangat pendendam dan suka menyiksa hewan dari kecil. Bahkan dia benci suara anak kecil. Dia juga tahu kakaknya selalu rutin meminum obat untuk mengobati mentalnya. Orang sakit sepertinya tak akan bisa jadi penerus. Itu membuat Tae-woo sangat marah dan mengancam akan menghabisi adiknya. Tae-woo juga ingat ayah dan ibunya pilih kasih. Mereka lebih sayang kepada adiknya. Dia bersyukur telah menghabisinya. Itu membuatnya sangat muak. Dia sampai di mobil. Bahkan sampai saat ini dia harus meminum obat penenang untuk menstabilkan mentalnya. Inilah yang dirasakan orang ini ketika membawa mobil. Dia tak bisa mengendalikan amarahnya dan itu melaju sangat kencang. Orang ini adalah detektif An Ji-hyung dan juniornya petugas Woo Ji-hun. Saat itulah mereka melihat mobil Tae-woo yang melaju sangat kencang. Tapi Ji-hun petugas yang jujur dan berdedikasi malah mengejar mobil Tae-woo. Padahal mereka bukan petugas lalu lintas. Dan mobil Tae-woo memasuki tol yang belum selesai. Terpaksa orang ini berhenti. Ji-hun turun dari mobil, memeriksa Tae-woo, meminta KTP dan SIM-nya. Dia mengemudi terlalu cepat dan memberikan surat tilang. Tapi dia menyangka Tae-woo mabuk. Dia menyuruhnya turun dan menyeretnya keluar mobil. Itu membuat Tae-woo marah. Itu tak sopan. Dia menanyakan siapa Ji-hun. Orang ini menunjukkan rencananya. Ji-hyung mendekat. Dia mengenali orang ini, menyuruh Ji-hun meminta maaf. Orang ini adalah Bak Tae-woo, CEO Taekang Group. Ji-hun masih ngotot.
Ternyata Taiu langsung menelpon Komisaris Jenderal Kepolisian. Dia menjelaskan dia sedikit ngebut dan tertangkap. Dia tak masalah jika hanya ditilang. Tapi petugas Wu Jihun dari Kepolisian Jongbu menyeretnya keluar dari mobil agar dia ikut ke kantor polisi. Dan komisaris ini memarahi Jihun. Apa dia mau kehilangan rencananya? Minta maaf dan biarkan orang itu pergi. Jihun pun terpaksa meminta maaf dengan sopan. Itu tak cukup bagi Taiu. Dia menampar Jihun dan menyuruh Ji-hyung diam kalau tak ingin kehilangan pekerjaannya. Kembali berkali-kali Taiu ditampar dengan keras. Dan Taiu melemparkan lembaran uang. Itu untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Dia pun memuji Ji-hyung. Beginilah sikap seharusnya petugas yang menjilat orang yang berkuasa. Orang ini pun pergi dari sana. Dan Taiu dalam perjalanan menuju mobilnya. Ternyata Jung Gyo-chol sudah ada di depan rumahnya. Taiu pun turun dari mobil. Kenapa dia ke sini? Mereka belum membuat janji. Tapi Yi-jae sengaja memprovokasi orang ini. Dia menginjak mobil mahalnya dan membersihkan sepatunya, bahkan sampai 2 kali. Itu membuat Taiu marah dan berkata tak ada CCTV di sini. Dia menyerang Yi-jae, lalu menyuruhnya pergi. Yi-jae bangkit dan meludahi Taiu. Orang ini semakin marah. Tapi kali ini Yi-jae dengan gampang menghajarnya. Taiu ke mobilnya. Ternyata kemana-mana orang ini membawa senapan shotgunnya dan mulai menembak Yi-jae yang melarikan diri. Lalu dia menghampirinya, mengira orang ini sudah meninggal. Tapi Yi-jae membuka matanya dan menghajarnya. Yi-jae lari ke mobilnya dan mulai akan menabrak orang ini. Setelah 2 kali menghindar, Taiu terjatuh dan shotgunnya terlepas. Ternyata Yi-jae memakai baju anti peluru. Dia tahu banyak tentang Taiu. Dia sudah membuat banyak rencana untuknya malam ini dan membuat Taiu pingsan. Taiu sadar. Ketika itu dia sudah sampai di depan rumah pribadi orang ini. Bahkan Yi-jae atau Gyo-chol berkata, dia sudah menghabisi nyawa 20 orang di studio pribadinya ini. Dia akan memberinya hal yang spesial malam ini. Yi-jae menceritakan bagaimana dia menghabisi orang-orang itu sebagai inspirasi lukisannya. Taiu mulai ketakutan. Dia bertemu dengan psikopat yang sebenarnya malam ini. Dia diseret menuju ke dalam. Taiu mengamati tempat itu. Dia merinding ketakutan. Tempat itu sangat aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba Taiu pingsan di depannya. Ketika Yi-jae atau Gyo-chol bangun, dia sudah terborgol di ranjang besinya. Penyakitnya membuatnya suka pingsan secara mendadak. Keadaan sekarang terbalik. Taiu memuji tempat ini. Awalnya dia mengira Gyo-chol atau Yi-jae bercanda. Tapi tempat ini penuh dengan alat-alat yang sesuai dengan seleranya. Taiu menceritakan ketika pertama kali dia tak sengaja membuat orang meninggal. Itulah kejadian pertama ketika Yi-jae tak sengaja melihat orang tertabrak mobil yang terlempar ke arahnya. Ternyata penabraknya adalah Taiu. Taiu turun dari mobilnya dan menatap orang yang ditabraknya. Saat itulah dia merasakan sensasinya. Dia merasakan kesenangan yang tak terpuaskan sampai saat ini. Ternyata ketika Gyo-chol bercerita di mobilnya bagaimana dia menghabisi korban-korbannya, itu memberinya inspirasi baru. Dia bukan ketakutan, tapi senang. Dia ingin merasakannya sendiri. Dengan gergaji mesin yang ada di sana, dia menghabisi Gyo-chol atau Yi-jae. Itu adalah yang paling menyakitkan yang selama ini yang pernah dialami Yi-jae. Taiu tertawa kesenangan. Dan Yi-jae kembali ke ruangan gelap Dead lagi. Tinggal 4 kematian lagi. Dead mentertawakannya. Itu adalah kehidupan yang paling menggenaskan yang dialaminya. Tapi dia masih beruntung. Jika dia menghabisi Taiu, dia akan ikut campur dan melemparkannya ke neraka. Tapi Yi-jae tertawa kesenangan. Barulah Dead sadar, ternyata Yi-jae sengaja membuat dirinya meninggal oleh bak Taiu. Semua kejadian di ruang studio pribadi itu telah direkam oleh Yi-jae dan kamera diletakkan di tempat tersembunyi. Itu adalah balas dendam terbaik. Dia akan menghancurkan hidup bak Taiu. Yi-jae mengingat ketika dia sedang sekarat. Ketika dia disiksa oleh bak Taiu, dia memancing orang ini. Dia tahu Taiu telah menghabisi adiknya sendiri.
Bak Jinte. Itu membuat Tae-woo sangat shock. Dari mana dia tahu? Ye-jae atau Gyu-chol tertawa. Jiwanya pernah masuk ke tubuh adiknya. Tae-woo sangat geram dan tak percaya dan menghabisi orang ini. Kembali ke ruangan gelap milik Dad. Dad tak menyangka dia cukup licik. Ye-jae tertawa senang. Ibunya pernah berkata, dosa-dosamu akan kembali padamu. Kali ini dia akan memastikan Bak Tae-woo akan dihukum. Dad menyindirnya, yang terhukum ingin menjadi penghukum. Dia tak pernah sadar bahwa kematian tak pernah berjalan sesuai rencana dan tembakan meledak. Ketika dia membuka mata, dia sedang berlari mengejar seseorang. Orang yang dikejar terpojok lalu memakinya. Berhenti mengejarnya. Ye-jae pun sadar jiwanya masuk ke tubuh polisi sekarang. Ini hal yang bagus. Tiba-tiba orang ini mengeluarkan pisau. Ye-jae pun kabur dari sana dan si penjahat dihajar oleh seseorang. Ternyata kali ini jiwanya masuk ke tubuh An Ji-hyung dan ini rekan juniornya, Woo Ji-hun. Dua orang petugas yang pernah dihajar dan dihina oleh Bak Tae-woo. Ji-hun kesal, kenapa seniornya lari? Dia mempermalukan dirinya sendiri, kabur dari penjahat. Ji-hun sangat kesal. Saat itulah kristal memori masuk ke kepalanya. Namanya An Ji-hyung, usia 42 tahun. Ayahnya tewas dalam tugas ketika mengejar penjahat. Ayahnya adalah pahlawan yang berdedikasi. Ji-hyung juga ingin menjadi polisi. Dan ketika dia lulus, dia melapor ke ibunya. Tapi ibunya jatuh sakit shock gara-gara anaknya jadi petugas kepolisian. Dia tak mau anaknya mengalami nasib seperti suaminya. Dan Ji-hyung berjanji bahwa apapun yang terjadi dalam tugas, dia akan menjaga dirinya sendiri. Sejak saat itulah, rekan-rekannya menganggapnya memalukan. Suka melarikan diri saat berhadapan dengan penjahat. Petugas penakut. Kapten skuadnya Jang sangat kesal padanya. Dia detektif yang menyedihkan, diremehkan oleh rekan-rekannya yang lain. Dan baru 1 bulan yang lalu ibunya meninggal. Yang tersisa baginya sekarang, dia dilihat koleganya sebagai pengecut egois. Dia ingat ketika Ji-hun dihajar oleh Bak Tae-woo. Ji-hun sangat marah padanya dan menganggapnya pengecut. Ye-jae merasa pria ini pantas dikasihani. Inilah sebabnya juniornya meremehkannya. Saat itulah dia melihat 2 orang berkelahi di jalan. Dia mengenali salah satunya, Kim Ji-young, orang yang menghabisi salah satu tubuh yang dimasukinya, Cho Tae-sang. Orang ini mengamuk dan menghajar orang di jalan. Bertanya di mana uangnya. Ye-jae menyapa namanya. Ji-young heran, kenapa orang ini kenal dengannya? Dia mengancam Ye-jae, bertanya siapa dia. Ye-jae pun menjawab, wajahnya memang berubah, tapi dia dulu Cho Tae-sang yang dia layani. Orang ini makin heran. Tae-sang dialah yang menghabisi sampai meninggal. Itu tak mungkin. Ye-jae pun memujinya. Itu adalah cara yang bagus untuk pembunuh mengaku. Orang ini baru sadar banyak orang merekam di sana dan mengancam orang-orang itu. Dia menyerang Ye-jae. Tentu saja dengan sedikit gerakan dia mengalahkan orang ini. Petugas patroli datang menangkap orang ini. Ye-jae menunjukkan tanda pengenalnya, menyuruh mereka membawanya ke kantor. Ji-hun tentu saja sangat heran. Benarkah ini Ji-hyung seniornya yang dia kenal? Netizen di sana memujinya dan bertepuk tangan. Video itu segera viral di internet. Netizen memujinya. Bahkan rekan-rekan di kepolisian Jongbu tak percaya melihat video itu. Apalagi ketika Kapten Jang melihatnya. Dia seakan tak percaya itu An Ji-hyung. Petugas lain memberi info. Ji-hyung sekarang populer di internet. Netizen menyebutnya pahlawan. Bahkan sampai masuk di TV. Kapten Jang sangat heran di mana dia berada. Dia menelpon Ji-hun. Ji-hun menjawab senior sekarang ingin menuju rumah tersangka psikopat pembunuh berantai. Jadi dia menemaninya. Tentu saja Ye-jae menuju studio pribadi Jong Gyu-chol. Sementara itu di kantornya Bak Tae-woo tersenyum bahagia. Dia mengingat ketika dia menghabisi pelukis itu di rumahnya. Itu adalah kesenangan yang baru. Sekretarisnya masuk mengantar dokumen. Sekretaris pribadinya ini sangat cocok untuk jadi korban berikutnya. Dia berpura-pura baik mengajak wanita ini makan malam. Dia punya tempat yang sangat bagus. Wanita ini tentu senang. Diajak bosnya yang tampan makan malam berdua. Tae-woo mengaku dia tak pernah membawa wanita ke sana. Sekretaris ini mengira bosnya suka dengannya. Mereka akan ke sana, bersiaplah. Tae-woo akan menjadikan studio Gyu-chol sebagai taman bermainnya. Mereka berdua sampai di sana dan masuk ke dalam. Ji-hun ragu. Bukankah mereka harus punya surat perintah? Ye-jae menyuruhnya tenang. Rumah ini tak ada pemiliknya lagi. Ji-hun masih ragu dan memeriksa tempat itu. Ye-jae segera masuk ke ruangan rahasia Gyu-chol. Memeriksa laci, pulpen Jisoo dan kartu memori itu masih di sana. Di komputer inilah seluruh arsipnya. Ye-jae segera menyalin file video. Ji-hun masuk ke sana dan memeriksa.
Jung Gyu-chol biasa merekam aksinya ketika menghabisi korban-korbannya. Ji-hoon segera memanggil tim forensik khusus untuk video ketika Bak Tae-woo menghabisi Gyu-chol atau dirinya. Dia menyalin ke flash disk pribadinya lalu menghapusnya. Ji-hoon sangat heran. Tak lama tim forensik datang. Ji-hyung menyuruh tim forensik menyemprot semua lukisan karena Gyu-chol memakai darah korbannya sebagai dasar cat untuk lukisannya. Lampu dimatikan dan semua ruangan itu serta semua lukisan, lantai penuh bekas bercak darah yang sangat banyak. Ji-hyung benar, Jung Gyu-chol si pelukis terkenal adalah psikopat berantai. Kapten Jang mengejarnya keluar. Insting detektifnya mengatakan dia telah berubah. Dia sangat hebat. Kapten Jang sangat bahagia. Divisinya akan disanjung atasan dan dia bisa promosi karena kasus yang sangat besar ini. Mobil Tae-woo memasuki area itu. Dia sangat heran. Banyak mobil dan penuh petugas kepolisian. Dan Yi-jae menghentikan mobilnya lalu mengetuk kacanya. Dia sudah menduga Tae-woo akan kembali ke sini. Dia memperkenalkan dirinya. Tae-woo mengingat orang ini. Yi-jae mengatakan area ini ditutup karena ada kasus kriminal besar. Yi-jae mengatakan penjahat selalu kembali ke TKP, meminta Tae-woo untuk menjauhi area ini agar tak dicurigai terlibat. Tae-woo kurang senang mendengarnya. Yi-jae bertanya siapa nama wanita yang bersamanya. Sekretaris ini menyebutkan namanya. Yi-jae sengaja. Jika perempuan ini menghilang, tentu saja Bak Tae-woo pelakunya. Dia menyuruh wanita ini hati-hati. Banyak orang jahat yang tak terduga sekarang. Tae-woo yang kesal pergi dari sana. Tae-woo sangat kesal dan menyuruh sekretarisnya turun di jalan. Nafsu makannya hilang. Wanita ini kebingungan. Media tentu saja mewawancarai dan meminta foto detektif An Ji-hyung. Dia disanjung dan dipuji. Setelah menangkap penjahat di jalan, detektif An Ji-hyung kembali membongkar kasus besar. Kasus ini dianggap kasus yang sangat misterius. Korbannya sangat banyak dan semua jasadnya rata-rata hilang. Pelakunya sangat misterius. Sudah terjadi hampir 7 tahun ini. Pelakunya pelukis terkenal Jung Gyu-chol. Korbannya diperkirakan hampir 20 orang. Tae-woo sangat kesal melihat berita itu. Dia menelpon kepala gangster kenalannya, Bos Kim Tae, atasan Lee Ju-hoon dulu, tubuh yang pernah dimasuki Yi-jae. Ternyata para gangster inilah yang membereskan jasad Jung Gyu-chol. Dia juga meminta mereka membereskan detektif An Ji-hyung. Sepertinya orang ini tahu sesuatu. Pria ini membuatnya kesal. Ji-hyung atau Yi-jae tahu bahwa video Bak Tae-woo menghabisi Gyu-chol tak diserahkannya ke kepolisian. Dia memberikannya ke seorang reporter TV terkenal. Komisaris kepolisian datang secara khusus ke divisi Kapten Jang, memuji pencapaian besarnya. Dia akan segera promosi. Dia bekerja dengan sangat baik. Ji-hyung atau Yi-jae datang ke kantor. Kapten Jang yang bahagia segera memeluknya. Dia sangat senang. Dan Ji-hoon yang masih curiga dengan seniornya mengajaknya bicara secara pribadi. Dia melihat Yi-jae membuat salinan dan menghapus video di kamar psikopat itu. Yi-jae menjawab, kenapa Jung Gyu-chol tak ditemukan sampai sekarang? Dan pelakunya adalah Bak Tae-woo, CEO Taikang Group. Jika dia menyerahkannya ke kantor, file itu akan dihancurkan oleh relasinya di kepolisian. Dia akan memastikan si kampret Bak Tae-woo akan dihukum. Saat itulah dia melihat seseorang yang datang. Itu adalah ibunya yang datang ke kantor polisi. Yi-jae bertanya, apa kasus ibu itu? Ji-hoon menjawab, itu adalah kasus tas uang. Wanita itu menemukan 5 miliar won di dalam rumahnya. Ketika CCTV diperiksa, mereka menemukan pelakunya adalah Jang Gon-woo, seorang model terkenal. Tapi dia tewas karena kecelakaan. Ibu malang itu tentu dicurigai dan terus diselidiki. Yi-jae melihat interogasi itu. Dia tak menyangka akibat ulahnya membuat ibunya kesulitan. Dia sangat sedih. Setelah dia mati, dia masih membuat ibunya susah. Yi-jae memanggilnya ibu. Perempuan ini heran, siapa orang ini? Yi-jae segera meminta maaf. Dan Yi-jae memperbaiki tali sepatu ibunya yang terlepas. Perempuan ini berterima kasih. Ibu ini mengaku ini adalah sepatu yang dibelikan oleh anaknya ketika mendapatkan uang pertama. Yi-jae mengingat peristiwa itu, membuatnya menahan tangis. Yi-jae berkata putranya adalah orang baik dan bertanya, kenapa dia melaporkan tas uang itu? Harusnya dia simpan saja. Wanita ini menjawab, itu seperti hukuman dari langit karena dia merasa gagal menyelamatkan putranya sendiri. Dia merasa dibayar atas nyawa putranya. Dia tak menginginkannya. Putranya jauh lebih berarti dari uang itu. Itu membuat Yi-jae tak bisa menahan air matanya. Kenapa dia sangat bodoh?
Yije pun mengantar sesuatu ke rumah ibunya. Itu adalah makanan kesukaan ibunya. Dia meninggalkan tempat itu dengan sedih. Saat itulah dia disergap seseorang. Orang ini adalah eksekutor Lee Joo-hun, anak buah bos Gimpei. Dia mengingatnya. Orang ini masih hidup setelah kecelakaan di jalan. Yije terluka. Bak Tae-woo datang ke kantor ayahnya dan melihat ada dokumen misterius di sana. Itu adalah laporan file dan gambar-gambarnya ketika menabrak Gon-woo dan Jisoo di trotoar. Ayahnya datang dan memarahinya. Dulu semua hewan di rumah ini selalu mati. Itulah alasannya mengirimkannya ke luar negeri waktu kecil. Tapi Tae-woo tak takut. Apa ayahnya malu mempunyai putra sepertinya? Dia akan tetap memperjuangkan tahtanya dan menakuti ayahnya sendiri. Lalu pergi dari sana. Dia memacu mobilnya dengan sangat kencang dengan penuh kemarahan. Bahkan di jalan dia bertengkar dengan pengemudi lain, menghabisinya dengan pisau secara brutal. Orang ini semakin tak terkendali. Dia dengan berani datang ke gereja, berbicara di mimbar yang sepi. Di masa depan, keselamatan dan hukuman dia yang menentukan. Sungguh orang yang gila. Saat ingin keluar, dia ditelepon oleh anak buahnya di media. Kantornya menerima informasi dari detektif Ji Hyung. Video itu tentang Jung Gyu Chol yang dihabisi olehnya. Video itu akan tayang malam ini. Orang ini meminta maaf, dia tak bisa mencegahnya. Tae-woo sangat kesal. Dia pun menelpon bos gangster Gimpei. Yang mengejutkan, orang ini sudah ditangkap oleh Yije. Dia mengangkat telepon itu. Itu membuat Tae-woo sangat kesal. Kenapa orang ini masih hidup? Ternyata pisau itu bisa ditahan Yije. Dengan pengalaman bela diri kehidupannya, dia bisa lolos. Tae-woo tak punya pilihan mengajaknya untuk bertemu secara pribadi. Yije pun tersenyum. Jika dia ada perlu dengannya, dia bisa ke kantor polisi. Jika dia takut, tunggu saja, dia akan menjemputnya. Lalu menutup telepon. Semua anggota Gimpei ditangkap. Kapten Jang merasa Ji Hyung luar biasa. Dia sungguh hebat. Tapi dia merasa akan ada masalah besar. Dan dia ditelepon langsung komisaris jenderal. Ji Hyung harus datang ke kantor pusat, langsung ke ruangannya. Ketika sampai, Ji Hyung merasa pernah melihat orang ini. Dia ingat orang inilah yang menjemput Ji Hyung, bawahan Taesang ketika keluar penjara. Dia memasuki ruangan. Tae-woo sudah duduk dengan sombongnya. Komisaris jenderal memberi hormat lalu keluar dari ruangan. Tae-woo tanpa basa-basi akan memberikan uang, prestise dan jabatan untuknya dan memberinya surat kontrak. Silahkan tanda tangan. Syaratnya dia harus mengabaikan kasus ini. Yije mengeluarkan pulpen milik Jisoo dan merobek surat itu. Dia tak butuh semua ini. Dia hanya ingin Bak Tae-woo, maniak yang berpikir dia dewa. Dia tak lebih dari orang gila. Tae-woo memakinya, seluruh Korea adalah taman bermainnya. Yije menjawab dia akan buang air di taman bermainnya. Dia menantang Tae-woo. Yang paling buruk, dia akan mati. Dia siap menghadapi Tae-woo, lalu keluar ruangan. Pengacaranya masuk. Tae-woo menyuruhnya menyiapkan rencana B dan pesan masuk ke beberapa petugas yang sedang ada di kantor kepolisian. Mungkin saja Tae-woo akan menyuap para petugas ini. Ji-hoon dan Yije menunggu berita di TV. Yang mengejutkan, ternyata Bak Tae-woo menyerahkan dirinya. Dialah yang menghabisi psikopat pembunuh berantai Jung Gyu Chol. Tae-woo mengaku beberapa hari yang lalu dia diculik dan dibawa ke studio pribadi orang itu. Dia melakukan itu hanya untuk membela diri. Dihabisi atau dia harus melawan. Para reporter bertanya di mana jasad Gyu Chol. Bak Tae-woo menjawab dia tak yakin. Dia merasa telah menyerang orang itu, tapi dia benar-benar tak tahu. Tae-woo meminta maaf. Ji Hyung atau Yije sudah menduganya. Bahkan rekaman itu dipotong. Di video cuma terlihat Gyu Chol membawa Tae-woo yang terikat ke dalam studionya. Tentu saja bukti ini tak cukup. Para petinggi kepolisian akan mencabut semua tuntutan untuk Bak Tae-woo. Mereka hanya meminta Bak Tae-woo menunggu sebentar. Para petinggi ini langsung menjilatnya. Taekang Group mengerahkan para buzzer bayaran untuk membuat komen dan konten yang baik tentang hebatnya Bak Tae-woo. Bahkan Tae-woo juga membuat demo bayaran untuk membelanya bahwa dia tak bersalah. Partai politik juga ikut-ikutan membela Tae-woo, membuat statement bahwa Bak Tae-woo hanya korban. Kejadian ini berasa mirip di mana ya? Tentu saja komisaris jenderal memarahi An Ji Hyung atau Yije. Bahkan Kapten Jang juga dimarahi. Dia memalsukan bukti. Ji Hyung tak takut dan melawan bosnya ini. Komisaris jenderal mengancam akan memecat mereka berdua. Dan hari itu Bak Tae-woo akan dibebaskan. Dia dengan sombong mengatai Yije. Dia akan selalu membalas orang yang mengganggunya.
Tapi apakah ini sudah selesai? Sama seperti Tai-U yang punya plan B, YJ juga punya rencana cadangan. Tai-U keluar dari kantor polisi. Dia sudah ditunggu para pendukung bayaran yang mengeluh-ngeluhkan namanya. Ternyata dia sudah berencana akan terbang ke Amerika. Dia akan terbang malam ini. Dan saat akan pulang, YJ diculik oleh orang suruhan Bak Tai-U yang ternyata rekan-rekan polisinya yang telah disuap. Mereka menelpon Tai-U dan melapor. Jae-hyung telah diculik dan di rumahnya tak ada data salinan video. Tai-U menyuruh mereka membiarkannya hidup. Dia akan mengurusnya sendiri. Dia meminum obat penenangnya dan dia tertidur. Inilah rencana cadangan YJ. Tiba-tiba pesawat itu menghidupkan alarm darurat. Tai-U terbangun. Dia bingung apa yang terjadi. Tiba-tiba speaker berbunyi dan ada suara. TV di pesawat menayangkan sesuatu. Dia akan dihukum atas kesalahannya mencabut nyawa banyak orang. Seluruh nama korban Bak Tai-U disebutkan oleh suara itu. Dia akan membayar dosa-dosanya. Tai-U ke ruangan pilot, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Pesawat itu menggunakan autopilot. Suara itu mengatakan pesawat akan meledak dalam 30 detik. Sama seperti dia menghabisi adiknya. Ada parasut di dalam bagasi yang bisa dia gunakan. Lompatlah dari pesawat ini jika dia ingin hidup. Dan sayap pesawat mulai terbakar. Tai-U panik dan mengambil parasut. Dan pesawat mulai meledak dan berlubang di tengah. Tai-U berusaha menahan. Pesawat itu meledak di ketinggian dan dia terjatuh dari langit. Tai-U masih bisa mengembangkan parasutnya dan terjatuh di jalan. Dia selamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Seseorang turun. Itu adalah YJ atau Jae-hyung. Tai-U sangat kesal. Kenapa ini bisa terjadi? Sepekan yang lalu, Jae-hyung sudah menduga ini akan terjadi. Tai-U akan lolos dibantu oleh koleganya. Dia datang ke kantor bos gangster Gimpe. Dengan ingatan Lee Ji-hoon, dia tahu bosnya selalu membuat rekaman dan disimpan di harddisk. Itu adalah jaminan para gangster ini. Harddisk itu menyimpan rahasia kotor yang mereka kumpulkan dari klien yang menyewa jasa mereka. Dengan ingatan Lee Ji-hoon, dia mengambil harddisk itu. Ketika barang bukti disita, dengan ingatan Bak Jin-tae, dia tahu Tai-U selalu menyimpan obat penenang di pulpennya. Dia menggantinya dengan obat tidur dosis ringan. Saat dia ditangkap petugas yang disuap, Ji-hoon dan Kapten Jang membantunya. Lalu dengan ingatan Lee Ji-hoon, dia memodifikasi pesawat dan memasang bom yang siap meledak. Lalu dengan ingatan Lee Jae-sop, dia mengemudikan pesawat memasang autopilot. Ketika Tai-U tertidur, dia melompat dari pesawat. Dan bukti-bukti itu dikirimkan ke banyak media. Itu adalah bukti ketika Tai-U menyewa jasa gangster Gimpe untuk menghabisi adiknya sendiri, dan juga video pengakuannya ketika di studio pribadi Jong Gyu-chol tentang sensasi menghabisi orang-orang, dan pengakuannya dia membakar adiknya di pesawat. YJ pun mendarat di tanah. Dia mengemudikan mobil dengan kencang dengan kemampuan Cho Tae-sang. Dia mengikuti GPS yang dipasang di parasut, lalu menabrak Bak Tai-U. Tai-U pun tak menyangka, saat itu YJ berniat akan menghabisi orang ini. Dia akan membekapnya seperti dia menghabisi Gon-woo. YJ mengingat Jisoo. Dia tak akan mengampuni orang ini. Saat itulah Dead muncul. Sesuai janjinya, dia akan ikut campur jika YJ mau menghabisi seseorang. YJ melihat Dead berjalan ke arahnya, tapi dia tak peduli dan memaki Dead. Saat itulah pulpen Jisoo jatuh. Itu membuat YJ kembali sadar. Dia bukanlah pembunuh. Itu membuat amarahnya hilang. Dia ingat Jisoo berkata, semua cerita yang YJ katakan padanya mudah-mudahan akan berakhir bahagia. Dead pun menghilang. YJ memutuskan biarlah pengadilan yang akan menghukum orang gila ini. Saat dia akan pergi, Tai-U berdiri dan akan menyerang. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat parasut mengembang. Tubuh Tai-U terangkat dan ada truk dari belakang yang menabraknya.
Ternyata Ji Hyung menemui pengacara Kim yang sudah menjadi tahanan menggantikan Tae-woo ketika menabrak di trotoar. Dia bertanya siapa Yi-jae dan Yi-jae menunjukkan identitasnya. Setelah Tae-woo menjadi tersangka, pengacara ini bercerita dia hanya korban yang menggantikan Mbak Tae-woo, tapi tak ada yang percaya padanya. Yi-jae pun menunjukkan sesuatu. Itu memori dashboard mobil yang dibuang ke selokan malam itu. Ini bisa membuktikan dia tak bersalah. Pengacara Kim senang sekali. Dengan ini dia bisa bebas. Tapi ekspektasinya tak seindah itu. Yi-jae menghancurkan memori itu. Orang ini marah dan kecewa. Yi-jae memakinya. Inilah hukuman untuk orang sepertinya yang tak peduli dengan nyawa orang lain. Dia berbicara omong kosong tentang hukum, tapi menindas orang. Teruslah membusuk di penjara dalam penderitaan. Yi-jae pun pergi dari sana. Kepolisian membuat konferensi pers. Semua video yang beredar di media dikonfirmasi benar. Mereka sudah mengeluarkan surat penangkapan untuk Mbak Tae-woo atas tuduhan pembunuhan. Pejabat tinggi pemerintah yang membantu menutupi kejahatan Mbak Tae-woo telah ditangkap semuanya. Semua awak media sibuk berada di luar rumah sakit Taikang Group. Ternyata Mbak Tae-woo terluka parah setelah ditabrak truk. Dan pemimpin Taikang Group, ayahnya Mbak Jin Seop, mundur dari jabatannya, mempertanggungjawabkan semua perbuatan anaknya. Dan Yi-jae masuk ke rumah sakit. Dia masuk ke kamar perawatan Mbak Tae-woo. Beginilah kondisi orang gila ini sekarang. Dia ditopang alat bantu kehidupan. Kedua kakinya hilang. Sekarang Tuhan mengambil semuanya darinya. Bahkan untuk membunuh lalat saja dia tak bisa sekarang. Yi-jae mengunjungi abu pemakaman Jisoo. Dia bisa membalaskan dendam kekasihnya. Dia tak bisa menahan air matanya. Andai dia diberi kesempatan waktu itu. Sekarang Yi-jae hanya bisa menyesali semua keputusan yang diambilnya di masa lalu. Dia meletakkan pulpen itu di sana. Semua dendam dan urusannya telah selesai sekarang. Dan Yi-jae terus menjalani hidupnya sebagai detektif An Ji-hyung dan terus berpartner dengan Ji-hoon. Mereka sekarang dikenal sebagai pasangan tangguh. Penjahat yang mereka buru tak pernah lolos. Pernah di suatu waktu dia terdesak dan akan dihabisi oleh seorang penjahat. Dia sudah siap, tapi ajal belum menjemput. Dia diselamatkan oleh juniornya Ji-hoon. Ji-hoon juga terluka serius dan dirawat di rumah sakit. Yi-jae pun berterima kasih, dia telah menyelamatkannya. Saat itulah istri Ji-hoon dan anak perempuan kecilnya datang, menangis melihatnya. Yi-jae mengajak bocil yang bernama Sol-gi ini untuk belanja di luar. Yi-jae terharu bocah ini memanggilnya paman. Sol-gi sangat sedih ayahnya terluka. Dia bertanya apa polisi selalu terluka setiap bertugas. Hatinya selalu sedih setiap ayahnya pulang dan terluka. Yi-jae pun berjanji padanya. Dia akan melindungi ayahnya agar dia tak terluka lagi. Bahkan Sol-gi memberinya plester. Dia juga tak boleh terluka, sama dengan ayahnya. Mereka kembali ke kamar, dan Sol-gi memeluk ibu dan ayahnya. Yi-jae membayangkan jika dia tak meninggal, apa dia bisa memulai keluarganya sendiri. Dan mereka kembali bertugas, mengejar gembong narkoba yang berbahaya. Orang ini terjebak di lantai atas, tapi yang tak disangka, orang ini punya pistol di tasnya dan mulai menembak. Yi-jae tak akan membiarkan Ji-hoon terluka. Dia melihat Ji-hoon yang kesakitan. Dia mungkin gagal menyelamatkan Jisoo, tapi dia tak boleh membiarkan Ji-hoon meninggal. Yi-jae dengan nekat menyerang penjahat ini, dan penjahat ini menembaknya berkali-kali. Yi-jae mendorongnya. Dia juga ikut terjatuh dari lantai atas. Ji-hoon berteriak sedih melihat kakak seniornya berkorban untuknya. Dan Yi-jae meninggal. Tinggal 3 kematian lagi. Dia kembali ke kamar gelap Dad. Dad tak menyangka dia menyelamatkan nyawa orang lain. Dia tersenyum, kebodohannya sudah mulai hilang. Dad pun bertanya siapa dia sebenarnya sekarang. Yi-jae bingung menjawabnya. Dad tertawa senang dan menembak. Yi-jae terbangun. Dia sudah berada di tubuh seorang bapak tua tunawisma. Dia berantakan dan bau sekali. Dia bangkit. Dia sudah melalui banyak hal. Ini bukan apa-apa baginya. Saat melewati stasiun TV, ternyata sedang menyiarkan memoir tentang detektif An Ji-hyung, pria yang dianggap pahlawan pihak kepolisian, mengungkap kasus besar psikopat Jong Gyu-chol dan kegilaan CEO Taikang Group Mbak Tae-woo. Pemakamannya sedang berlangsung di aula rumah sakit Taikang Group. Netizen yang mendengarnya menangis. Dia adalah panutan. Ji-hyung diberi penghargaan dan kenaikan pangkat dan akan dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul.
Tae-woo mengeluarkan suara aneh melihat berita itu. Dia mentertawakan kematian An Ji-hyung, sementara dia hidup dengan keadaan yang sangat parah. Yi-jae datang ke pemakaman dan melihat sangat banyak papan bunga di ruangan itu. Dia melihat Seol-gi. Bocil ini menangis sedih. Dia berterima kasih paman menepati janjinya melindungi ayahnya. Dia merindukannya. Yi-jae tak bisa menahan air matanya. Dia melihat Ji-hoon menangis sedih. Ada Kapten Jang yang sedang minum di sana. Kapten Jang sangat sedih. Dia akhirnya tahu kenapa Ji-hyung berubah sifatnya. Beberapa bulan terakhir ini dia seperti orang yang berbeda. Dia yakin orang akan berubah ketika mereka akan pergi. Petugas yang di sana mengusir Yi-jae. Dia terlalu bau, bisa mengganggu tamu yang lain. Kapten Jang mencegahnya. Orang ingin berbelasungkawa, kenapa dilarang? Dan Kapten Jang memberikan makanan untuk Yi-jae. Yi-jae pun akan pergi dari sana. Saat itu bahkan Perdana Menteri Korea datang ke pemakaman An Ji-hyung, memberi penghormatan terakhir untuknya. Yi-jae merasa karena tindakannya banyak orang yang menghargai An Ji-hyung jadinya. Tapi ini tak ada hubungan lagi dengannya dan dia memilih pergi dari sana. Di tangga dia melihat Ji-hoon menangis sedih. Pria ini mengingat dosanya dulu kepada seniornya dan semua kebaikan seniornya. Dia menangis sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Yi-jae menepuk bahunya. Tentu saja Ji-hoon heran. Siapa orang ini? Yang berkata detektif An tak menyalahkannya karena dia melompat untuknya. Ji-hoon tentu saja marah. Siapa dia sehingga berhak mengatakan itu? Yi-jae tentu tak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa menangis mengingat semua kehidupan yang pernah dilaluinya. Dia tak tahu siapa dirinya sekarang. Ji-hoon menganggapnya gila dan melepaskannya. Apalagi dia ingat Jisoo pernah berkata, orang yang paling bahagia adalah ketika menjadi dirinya sendiri. Dia menangis memanggil nama Jisoo. Saat itulah kristal memori datang. Dia tak butuh ini lagi. Yi-jae berlari menghindari kristal memori. Malangnya dia terjatuh dan meninggal tanpa tahu siapa pria ini. Tinggal 2 kematian lagi. Dia sudah berada di ruangan gelap Dad. Dad mengejeknya, mengingat betapa bodoh dirinya dulu. Itu menghiburnya. Yi-jae pun bertanya, apa detektif An Ji-hyung memang ditakdirkan tewas di sana? Dad menjawab, dia tak perlu tahu, dan menodongkan pistol ke kepala Yi-jae dan menembak. Dia membuka matanya dan kembali ke tubuh seorang pria. Ternyata Yi-jae kembali ke masa lalu. Yi-jae belum sadar. Dia tak peduli lagi dan ingin menyelesaikan ini secepatnya. Dan kristal memori memasuki kepala Yi-jae. Ternyata orang ini bekerja di kantoran, menikah dan punya keluarga bahagia. Tapi semua berakhir setelah dia di PHK. Dia menghabiskan masa mudanya di perusahaan ini. Bahkan istrinya juga menceraikannya karena dia tak berguna lagi. Inilah yang Yi-jae rasakan. Rasa yang sama ketika dibuang oleh dunia. Merasa dunia sudah berakhir untuknya. Sekali lagi dia harus membuat pilihan. Dia akan menyelesaikan ini. Saat itulah Yi-jae yang di masa lalu ingin pergi wawancara. Yi-jae terus berjalan. Pria itu bersenggolan dengannya dan lari ke arah jalan. Mobil bak Tae-woo menabraknya, membuatnya terlempar. Yi-jae pun jatuh dan melihat dirinya sendiri. Tapi dia tak mampu berkata-kata. Ternyata dia kembali ke masa lalu. Dia juga melihat Tae-woo. Tapi pria ini salah sangka mengira orang ini melihatnya. Padahal jiwa Yi-jae melihat Dad yang di sebelah Tae-woo. Dan dia ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Dia ingin berkata apapun yang terjadi dalam hidupnya jangan bundir. Tapi dia sudah tak mampu bicara lagi. Dia tak bisa menyampaikan ke dirinya sendiri. Dan dia meninggal. Itu adalah sebenarnya kesempatan yang diberikan Dad agar Yi-jae di masa silam bisa mengubah takdirnya. Tapi Yi-jae tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Dia kembali ke ruangan gelap. Dad mengatakan dia bodoh dan ceroboh. Padahal dia sudah mengembalikannya ke masa lalu untuk mengubah keadaan. Tapi dia gagal memanfaatkannya. Ini sudah tembakan terakhir. Yi-jae dengan marah ingin ini cepat berakhir. Dia tak peduli lagi jika harus ke neraka. Dia sudah muak menjalani permainan ini. Dan Dad menembaknya. Dia membuka mata. Yi-jae berada di tempat yang dia kenal, rumahnya sendiri. Apa dia kembali ke tubuhnya? Ternyata bukan. Jiwanya memasuki tubuh ibunya. Yi-jae sangat kaget. Jiwanya masuk ke tubuh ibunya dan kristal memori akan masuk ke kepalanya. Dia ketakutan. Dan dia melihat semua memori tentang ibunya. Yi-jae merasa sudah kenal dengan ibunya. Tapi sebenarnya dia belum tahu banyak tentang ibunya sendiri.
Ibunya adalah seorang gadis dengan impian besar. Dia menikah dengan ayahnya setelah beberapa tahun pacaran dan dikaruniai seorang anak yang lucu bernama Choi Yi-jae. Semuanya indah dan sangat bahagia bagi keluarga kecil ini. Tapi ketika umur 4 tahun, ayah Yi-jae meninggal. Ibunya tak pernah putus harapan karena dia harus membesarkan anak semata wayangnya. Bekerja kantoran dari pagi sampai malam dan dia sangat sayang dengan anaknya. Membagi waktunya dengan susah payah, apalagi ketika Yi-jae sedang sakit. Saat masa resesi, ibunya dipecat, tapi dia tak pernah menyerah sedikit pun. Dia akan melakukan pekerjaan apa saja, tak pernah menoleh ke belakang demi anaknya. Tapi ketika dia dewasa, dia jarang bersyukur mempunyai orang tua yang sangat baik seperti ibunya. Ketika dia melompat dari gedung dan tak menjawab panggilan ibunya, itu adalah hal yang paling sakit bagi wanita ini. Dia tak sadarkan diri mendengar kabar anaknya meninggal. Melihat keadaan anaknya, air matanya tak bisa berhenti. Itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidup wanita tua ini. Memanggil lirih nama anaknya yang telah tiada. Wanita ini dan Jisoo berteriak ketakutan, kehilangan orang yang paling mereka cintai. Kematian anaknya adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Wanita ini tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Andai dia dulu bersekolah dan kuliah, pasti dia bisa membesarkan anaknya lebih baik. Tapi di Korea, kepercayaan mereka jika ada seorang keluarga yang anaknya bundir, mereka tak boleh terlalu dekat dengan orang itu karena akan membawa sial. Wanita ini sangat terluka, dibicarakan dan dihina oleh teman-temannya di belakang. Yi-jae akhirnya tahu betapa malang nasib ibunya setelah dia meninggal. Dia hanya orang bodoh yang egois, merasa dia tak menyakiti siapa-siapa. Padahal orang-orang yang ditinggalkannya sangat menderita. Dia akhirnya sadar kenapa Dad selalu menyalahkannya. Dia telah mengalami banyak kematian dengan berbagai macam dan cara-cara yang menyakitkan. Tapi itu tak sesakit rasa sakit yang dia berikan untuk ibunya. Akhirnya Yi-jae memutuskan melanjutkan hidup sebagai ibunya. Ini adalah hukuman yang pantas untuk dirinya sendiri. Saat subuh dia harus berangkat kerja, menaiki kereta dan melihat orang-orang tua lain berangkat kerja demi bertahan hidup. Yi-jae malu kepada dirinya sendiri. Matahari belum terbit, tapi dia harus membereskan dan membersihkan kantor. Dan badan itu semakin menua dan banyak bagian tubuhnya yang mulai sakit. Akhirnya dia melihat tabungan yang ibunya siapkan untuknya ketika dia besar. Ibunya berkata itu adalah hadiah untuknya ketika dia menikah nanti. Dan Yi-jae merasa uang yang ditabung ibunya seumur hidup itu tak berguna lagi sekarang. Hari demi hari dia menjalani rutinitas yang dijalani ibunya. Bahkan dia akhirnya tahu setiap hari sepulang kerja, ibunya selalu mengunjungi abu dukanya. Tak henti-henti ibunya selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan ibunya berdoa semoga di kehidupan selanjutnya Yi-jae mendapatkan orang tua yang lebih kaya, agar dia bahagia di kehidupan selanjutnya. Yi-jae tak bisa berhenti menangis melihat kenangan ibunya. Dia ingin sekali memberitahu ibunya dia sangat menyesal. Dia ingin sekali lagi diberi kesempatan untuk berbakti kepada ibunya. Ibunya dulu pernah bercerita, dia sangat ingin ke Gunung Obong. Waktu dia muda, dia sering ke sana dengan ayahnya. Yi-jae berjanji ketika dia mendapatkan kerja, dia akan mengajak ibunya ke sana. Bahkan dia akan menggendongnya. Tapi itu janji yang tak pernah dia tepati. Dan akhirnya Yi-jae memutuskan akan pergi mendaki Gunung Obong. Dia tahu ini telah terlambat, tapi dia ingin menunjukkan kepada ibunya pemandangan yang biasa dia lihat dengan ayahnya. Karena usia tentu saja itu sulit. Lutut ibunya sangat lemah. Setelah lama mendaki, Yi-jae akhirnya melihat pemandangan itu. Melihat matahari terbenam, itu indah sekali. Dan saat turun itulah karena kondisinya yang lemah, dia terjatuh dan terguling ke bawah. Yi-jae berusaha bertahan, merangkak, dan dia pingsan. Saat sadar, Yi-jae sudah berada di rumah sakit dan diberi perawatan. Untunglah ada yang menolongnya. Dan dia terus melanjutkan hidup sebagai ibunya. Dia hidup selama 32 tahun. Bahkan itu lebih lama dari hidupnya sebagai Choi Yi-jae. Foto bertiga itu selalu dia bawa. Dia membeli rumah yang luas dengan tabungan ibunya, menikmati pemandangan yang diimpikan ibunya. Akhirnya dia sadar setelah dia meninggal, bahwa hidup itu adalah kesempatan. Dia telah membuang kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang menyayanginya. Harusnya dia menerima kegagalan itu dengan terus maju. Andai dia diberi kesempatan untuk mengulang waktu. Dan Yi-jae menutup matanya. Dari 12 kematian, inilah kematian yang wajar yang dia alami. Yi-jae meninggalkan dunia fana dan dia kembali ke ruangan gelap Dad.
Kali ini pandangannya benar-benar berbeda. Jam itu berhenti berdetak. Yije berkata dia sangat merindukan Dad. Dia butuh waktu yang sangat lama untuk bertemu dengannya lagi. Yije berlutut dan memohon agar diberi kesempatan lagi. Dia ingin kembali lagi, tembak dia. Dia ingin hidup sebagai dirinya sekali lagi. Dad menolaknya. Semua peluru sudah dipakai. Yije hanya bisa menangis dan memohon dan terus memohon. Dia hanya ingin memeluk ibunya satu kali lagi dan meminta maaf padanya. Dad berkata kali ini dia berhasil menghindari kematian hukuman dan meninggal secara normal. Yang tersisa baginya sekarang adalah penghakiman Tuhan. Tapi dia akan memberinya satu peluru lagi. Dan itu peluru yang berbeda dan juga pistol yang berbeda. Hanya ada satu peluru. Jika dia beruntung, dia akan kembali. Jika tidak, nasibnya akan berada di tangan Tuhan. Yije mengambil pistol itu dan menembak. Akhirnya dia diberi kesempatan lagi. Telepon ibunya berbunyi, Yije langsung mengangkatnya. Dan surat wasiatnya terbang ke langit. Kesempatan untuk menjalani hidup setelah kematian datang. Serial Dead Game berakhir. Sebuah serial yang sangat mengguncang jiwa dan penuh makna. Semuanya kompleks di sini. Hidup itu adalah kesempatan dan anugerah kita sebagai manusia. Apapun yang terjadi di kehidupan, baik atau buruk, adalah kodrat manusia. Tinggal kita sebagai hamba menjalani hidup sebaik mungkin. Tetap bersyukur, berdoa, dan berjuang. Semoga semua cita dan asa akan tercapai. Ingat, Tuhan tak pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. Semoga terhibur menonton serial yang sangat kompleks ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, mohon dukungannya untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.